luar biasa ya, yang sudah selalu support di segala hal, di segala bidang, baik itu waktunya, baik itu spirit supportnya sangat luar biasa untuk kita semua, sehingga tidak tidur-tidur Pak Jul mungkin ya, Nggak memikirkan tidur bagaimana kok. apa bangsa, Tidur. bagaimana bisa meeting setiap saat dengan kita ya, dipertemukan di acara meeting Zoom ya. Jadi teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom malam ini, terima kasih juga saya diberikan kesempatan untuk 2 menit katanya sharing. Tapi Sampai kalau 2 menit Fadil dah. 5 menit, pasti sharingnya 10 menit. Nah, kalau saya dikasih 2 menit, ya mungkin 5 menit ya teman-teman ya. Karena apa seperti guru ajarkan gitu loh. Kalau guru seperti itu muridnya tidak jauh beda. Jadi tadi Pak Jul bertanya atau pengen saya sharing bagaimana cara closing seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini pikirkan closing itu adalah hal yang sangat mudah. Itu pertama. Dan menyenangkan. Jangan pernah kita keluar rumah itu kita pakai suatu beban. Itu loh. Contoh nih, saya padahal sudah janji mau ketemu si A. Jangan-jangan dia welcome nggak sama saya ya? Jangan ada nggak di rumah? Jangan-jangan saya dikacangin. Jangan-jangan dia nggak ada. Jangan-jangan dia lupa sama janji. Jangan seperti itu ya. Jadi itu kebanyakan jangan-jangannya. Nah, akhirnya yang nggak terjadi hal yang positif jika kita di awal-awal sudah negatif seperti itu ya teman-teman. Jadi satu, yakinkan diri dulu. Apapun itu produknya, apapun yang kita kerjakan, kita yakin dulu. Ya, oke lah kalau di Puhoi mungkin teman-teman saya cuma lebih dulu di sini ya. Ada juga yang lebih duluan di sini dan ada trik-trik khusus juga dari mereka, bukan dari saya saja. Ya kebetulan Pak Jul minta saya sharing. Intinya kita punya pemikiran positif. Itu yang pertama. Kita mau ketemu orang itu bawa dalam doa. Itu yang saya lakukan saat ini. Ketika saya mau ketemu orang, saya bawa dalam doa, semoga dilancarkan, apapun itu adalah atas izin beliau ya. Makanya kita mengerjakan dengan happy. Nah, ketika orang itu masih ada penundaan, bukan menghibur diri, ini memang beneran terjadi. Kita belum bisa menggantikan karma buruknya mereka. Dalam artian contoh misalnya nih, kita udah pede, kita udah yakin keluar rumah, kita bisa membantu, ternyata Tuhan belum izinkan kita bantu, ya memang harus karmanya berjalan dulu, mungkin mereka harus kesakitan dulu, kayak gitu. Kalau misalnya itu yang membuat saya kuat di sini, teman-teman. Ada juga kayak kemarin, kebetulan saya closing on the spot itu sekaligus 2 PMD, itu padahal nggak sengaja gitu loh, nggak sengaja. Jadi ketemu di tempat kebetulan di tempat fitness gitu. Itu yang satunya salah satu manajernya, jadi yang satunya temennya. Jadi saya ketemu manajernya, memang sudah ada janji. Jadi ayo kamu ikut. Kita tidak pernah tahu siapa yang bisa kita bantu. Dan bahkan orang-orang itu mau bergabung, join bisnisnya gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita mengalami kekecewaan, itu bukan salah kita, tapi mungkin mereka belum bisa kita bantu. Itu harus kita yakinkan dulu. Nah, makanya di mana bisa kita juga mengalami suatu kemudahan, seperti yang saya closingin kemarin. Dan mungkin di sini ada Bu Yuli sama Bu Ayu. Waktu hari Minggu ya, saya ke Karangasem itu keliling-keliling sampai ke Tenganan. Padahal salah satu yang kita kunjungi itu ada uang. Dan waktu itu ada herpes, saya terapi, dia ada uang. Belum juga memutuskan membeli alat. Padahal herpesnya itu langsung kering, ada fotonya. Jadi, nah itulah Tuhan belum izinkan kita untuk bantu. Itu bukan menghibur diri, memang itu karenanya mereka. Jadi di sini sangatlah mudah teman-teman. Bisnis ini bisnis yang menurut saya paling gampang ya. Satu, kita membantu orang, itu adalah tugas kita. Kedua, kita kembalikan lagi kepada Tuhan dan alam. Ketika kita bisa membantu mereka, mereka akan menerima walaupun belum punya uang, mereka akan berusaha. Tapi ketika kita belum bisa membantu mereka, ya menunda. Mungkin lagi 3 bulan. Saya pernah closingin orang 6 bulan baru ke rumah bawa uang. Kayak gitu.
Nah, jadi teman-teman jangan pernah berhenti, itu aja. Jangan pernah berhenti pergerakan di Poho itu karena apa? Tujuan kita jelas, tujuan kita nyata, hasilnya nyata, tidak kone-kone ya. Tidak apa ya, tidak misalnya kalau gini, enggak, itu sudah nyata ya. Itu sih menurut saya Pak Jul dari pengalaman saya dan akhir-akhir ini. Nah, itu saya keliling seharian dari pagi jam 8 itu ke Karangasem kita ke Sidemen terus sampai ke Tenganan sampai semua WA saya itu di Tenganan kamu beli geringsing lagi ya dikira saya shopping karena saya senang koleksi yang seperti itu enggak saya bantu orang akhirnya tahu nggak Pak Jul pas saya jalan pulang mampir ke resto temen di sana saya ketemu teman saya tempelin 30 menit closing. Makanya itulah perbedaan yang mana kita bisa bantu, yang mana tidak dari pagi. Jadi gini ya, kesimpulannya ya teman-teman. Kalau memang sudah tahu, orang yang dekat bakalan kita closing, ngapain kita harus jauh-jauh? Nah, itu. Nah, inilah uniknya yang namanya perjalanan rezeki itu harus ada gitu loh. Ya kan? Itu yang saya closing itu teman dari Mas yang punya museum di Mas. Jadi dan nyetor KTP juga sih gitu loh. Jadi seharian kita keliling nggak ada hasil, nahan lapar ya, nahan haus. Tiba-tiba saya mampir ke restoran di salah satu restoran di Mas. Datang dari mana gitu pertanyaannya simpel. Saya bilang saya datang dari, nah pengiriman alat terapi seperti itu saya. Akhirnya apa sih? Ya udah saya ambilin ke mobil, saya tempel di tempatnya yang masalah. Oke, dia langsung transfer. Itu benar-benar 30 menit nggak ada, mungkin 20 menit. Itu ya teman-teman ya. Jadi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, doakan. Ya walaupun bukan orang yang kita tuju harus closing, tapi Tuhan mengirim orang-orang yang lain untuk dimudahkan closing kita. Itu sih menurut saya Pak Jul, semasih kita menjalankan bisnisnya, semasih kita yakin, semasih kita mau berbagi, pasti itu ada Pak Jul. Kecuali ya kita stop keluar rumah. Ya, jadi juga apa? Saya juga ada share-share di Facebook, di story gitu banyak yang nanya itu apa kayak gitu. Jangan pernah stop untuk promosi. Itu aja sih Pak Jul menurut saya. Udah 10 menit Pak Jul. Ada Ya, lagi tepuk tangan dulu terlalu buat lebih ya. Krisna Ya jadi gitu ya. selalu ingat pesan CEO tercinta kita, di sini tidak butuh orang yang pintar, apalagi orang yang songong, tidak sama sekali. Jadi Hmm. kita butuh orang yang baik hatinya untuk mengerjakan bisnis kita. Ketika kita mempunyai hati yang baik, yakin kita pasti bisa membantu banyak orang. Itu sih menurut saya Pak Jun. Cayo the champion, we are the champion. Oke, ya teman-teman. Jadi, yes. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan ini benar-benar inti-inti dari inti bisnis sebenarnya ya. Jadi ada kegigihan di situ gitu ya. Ada prospek yang belum closing tapi tetap aja jalan. Ternyata orang yang nggak dipikir akan closing hanya sekedar kita mampir. Ternyata closing gitu ya. Jadi benar-benar ada kegigihan di situ. Dan kedua, sangat percaya Gung Trisna ini terhadap karma seseorang. Jadi kalau kita udah kenalkan alat PMD atau PDP atau DDP, tapi orang belum mau terbuka untuk mereka memiliki gitu ya. Kadang benar, jadi bukan kadang benar, tapi ya kita ngomongin kalau hukum karma, ya memang belum waktunya mereka sembuh gitu ya. Sehingga ada banyak alasan untuk mereka tidak memiliki alatnya gitu ya. Eh, dan buat kita pribadi, ya sekarang tentang karma lagi. Kapan karma orang itu akan selesai, lalu mereka akan terbuka untuk memiliki alat ini. Mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, mungkin tahun depan gitu ya. Nah, cuman kan Gung Trisna nggak mudah ketika misalkan kita sudah berusaha sedemikian banyak tapi belum closing. Nah, mungkin gimana cara mengelola perasaan gitu. Mungkin lanjut lagi dikit lah, lagi 1 menit lah. Ketika belum closing ya Pak Julia. Hmm. Oke, sekarang saya bertanya, kalau misalnya dulu nih, kita kan semua semua teman-teman di sini pernah belajar naik sepeda ya, pernah jatuh nggak?
babak belur kan, lutut kita kan. Kita nggak peduli seberapa bekas luka yang akan kita terima. Ya, nah itu adalah bagian. Kita nggak peduli seberapa banyak penolakan. Ya, itu ya. Kita nggak peduli kalau misalnya kita punya impian. Fokusnya pokoknya saya harus bisa, kalau saya pribadi ya mungkin ada salah satu teman di sini bahkan semua kita kan the champion, kita adalah jiwa-jiwa pemenang gitu loh, nggak mungkin dong kita nyerah, ya kan, kita belajar naik sepeda jatuh apa langsung kita nyerah, nggak kan, walaupun udah babak belur ya sama di sini, nggak ada bedanya, walaupun hari ini kita ditolak ya itu kembali lagi ketika kita ingat bahwa alat kita ini sakral, bahwa alat kita akan mencari tuannya, bukan kita yang susah-susah ya. Jadi di sana bukan menghibur diri, memang this is real. Itu loh kenyataannya seperti itu ya kan. Nah sama, kalau misalnya gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sehingga berhasil itu loh Pak Jul. Jangan baru ketemu 2 orang kita udah stop, Udah ya stop kan? ya, udah stop langsung No pulang gitu stop ya. ya. Jadi sama seperti yang kita dengar ya, pepatah leluhur dulu ya. Saya nggak tahu siapa yang bikin, yang jelas leluhur. Roda itu pasti berputar. Coba kalau roda itu ditonton aja nggak digerakin, emang mau berputar? Nggak Hmm. kan? Nah jadi itu, kitalah yang punya kewajiban, kitalah yang punya cara kita bekerja untuk memutar roda itu. Gitu loh Pak Jul. Sekarang kita mau menjadi penonton, apa pemain? Itu sih menurut saya Pak Jul. Kalau saya sih memang dari dulu hard work ya dalam bisnis apapun. Uh, dan apa saya maaf ya teman-teman, saya masih ada beberapa bisnis konvensional dan sekarang pun saya meeting ya, saya itu yang namanya tanggung jawab ya, ini saya lagi pasang barcode ini untuk ya mungkin ada 500 item barang, tapi apa, saya ada waktu untuk kita, ada waktu untuk menyatukan waktu kita di meeting Zoom gitu loh, jadi saya orangnya tanggung jawab, jangan sampai saya sudah memutuskan di Pohwe, saya sudah keluar modal di Pohwe. Misi pertama itu apa? Ingat-ingat gitu loh, Pak Jo. Satu, membantu banyak orang untuk sehat. Kan seperti itu. Kedua, kalau ada income di sini tuh nilai plus ya. Apalagi income income yang sudah besar seperti Pak Jo, tentunya mensyukuri. Kan gitu ya Pak Jo. Tapi coba bayangkan, berapa orang yang sudah tersehatkan Ya. dari informasi kita. Saya pribadi ya, orang cancer. Kemarin terakhir sama tim orang kanker payudara udah beberapa orang. Terus kemarin sama tim yang mau di kemo di operasi kanker ovarium 1 minggu alat di sana nginep PDP nggak jadi operasi, kansernya udah nggak ada, kanker ovarium itu apa perutnya udah bengkak. Terus orang yang cuci darah udah 2 kali seminggu, dokter menyatakan stop cuci darah, baru pakai alat kita 3 minggu. Di sanalah kepuasan saya Pak Jul. Walaupun di tempat lain saya ada bisnis konvensional, tapi menurut saya ya ini harus diingat. Saya pun bicara seperti ini ke teman-teman, itu saya selalu mengingatkan diri saya gitu. Ketika saya berbicara itu bukan untuk teman-teman saja, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Satu hal yang paling berguna di hidup ini ya adalah menyehatkan orang lain, bisa berbagi untuk kesehatan. Kalau kita berbagi uang, mungkin nggak sehari 2 hari ya habis ya Pak Julia. Tapi kalau Ya. kita memberikan orang itu kesehatan, itulah karma yang tidak bisa dinilai dengan uang Pak Julia. Itu sih Oke, menurut saya. Jadi keren kepuasan ya. saya di sana Pak Julia. Ketika saya membantu orang itu ya ke sana, gitu loh. Makanya kebalikannya jadinya. Ketika belum bisa kita bantu orang itu, ya belum karmanya untuk sehat. Itu teman-teman. Biar teman-teman The Champion di sini selalu punya jiwa pemenang. Dalam artian biar tidak baru TM 5 orang, ih kok susah ya. Enggak, belum karmanya untuk sehat gitu loh. Ya, lakukan, lakukan, lakukan. Sehingga kita menemukan orang yang bisa kita bantu, apalagi dua-duanya, bantu sehatnya, bantu finansialnya. Itu sih Keren. menurut saya Pak Jul.
Oke, teman-teman tepuk tangan dulu ya buat Gung Trisna gitu ya, yang sudah ikhlas juga bercerita malam ini gitu ya, tanpa tanpa dibayar udah menceritakan tips sukses untuk closing ya. Boleh dikasih reaction love ya. Siapa yang sudah bisa buat reaction love? Coba dulu. Yang nggak bisa Saya buat malah nggak reaction bisa. love, tapi belum pernah. Enggak, HP-nya jatuh yang pakai itu. kamu kan Nah. jadi penonton. Oh, Chandra sih malu tuh, bisa nang lo pasalnya. Oke ya teman-teman, sudah 41 orang yang join. Thank you lagi-lagi. Saya belum sapa, tapi welcome buat teman-teman yang malam ini belum saya sapa, sudah hadir di acara kita malam ini. Kita akan masuk ke materi yang kita sudah siapkan tentang bagaimana sih cara kita biar bisa closing ya. Selain tadi dengan kegigihan, dengan sikap mental, dengan cara pandang, dengan proses yang tidak pernah surut, gagal bangkit lagi, terus menguatkan diri gitu ya. Yang sudah ditunjukkan oleh Gung Trisna, salah satu one star director yang luar biasa. Oke ya. Jadi one star director dalam waktu berapa lama, Gung? Dalam waktu 1,5 tahun ya? 12 bulan. Wih, tepuk tangan dulu ya. 12 bulan one star director gitu ya. Nah, ini jadi apa namanya pemicu juga buat yang lain agar tetap semangat mencapai Saya pengen sekali ada peringkatnya. di tim The Champion yang mengalahkan Emerald dulu. Emerald 1 bulan 2 minggu. Ya, Wih, harus mantap. harus bisa lebih dari saya, harus bisa lebih cepat. Oke ya. Oke, teman-teman, saya sudah siapkan materi untuk sharing. Kita akan banyak belajar malam ini dan ini materi yang kalau boleh jujur saya katakan materinya mahal ya. Tapi malam ini kita lagi-lagi karena The Champion adalah keluarga besar kita mau orang-orang yang di The Champion ini benar-benar jadi The Champion gitu ya, jadi pemenang. Nah, untuk itu malam ini kita akan sharing tentang how to closing ya. Gimana sih caranya kita bisa closing gitu ya. Apakah teman-teman ready untuk menyimak sharing kita malam ini? Kalau ready, boleh dong diketik angka 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kita mau melihat dulu siapa aja yang semangat malam ini. Oke, yes, keren. Oke ya, saya akan sharing tentang materi yang sudah kita siapkan tentang how to closing, gitu ya. Jadi how to closing. Tentang Ya, jadi malam ini kita akan belajar tentang how to closing, belajar tentang manusia, belajar untuk disukai. Jadi yang pertama kali kita mesti memahami satu hal bahwa untuk kita bisa closing adalah kita harus pertama-tama gitu ya belajar untuk menjadi orang yang disukai. Jadi kalau kita ngomongin tentang tadi Gung Trisna, Coach Chandra, ya orang-orang yang sudah meraih peringkat, sudah membuktikan kesuksesan mereka gitu ya, ada Gia Indra juga gitu ya, yang yang sudah terbukti gitu ya, ada teman-teman lain, Cide ya, yang teman-teman yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Eh, Teman-teman sebenarnya sudah bisa membuktikan bahwa teman-teman adalah orang yang mudah untuk disukai gitu ya. Karena prinsip dalam sebuah closing adalah jadilah pribadi yang disukai dulu. Oke ya. Coba kita perhatikan dulu teman-teman tentang orang-orang yang tidak disukai. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu nih, orang-orang yang tidak disukai itu yang seperti apa? Yang pertama adalah egois ya. Jadi kita pasti akan menjadi orang yang tidak disukai kalau kita hanya selalu memikirkan kepentingan dan kebahagiaan kita sendiri ya tanpa memperhatikan orang lain gitu ya. Jadi kalau ingin disukai maka berlakulah kebalikannya dari sikap selfish ini. Jadi yang pertama kalau misalkan kita mau menjadi orang yang tidak disukai ya udah bersikap aja egois gitu ya. Yang pertama egois, yang kedua adalah menjadi pribadi yang tidak memiliki empati. Ya, tidak memiliki empati ini artinya kekurang empatian kepada hal-hal yang ada di luar sana tanpa memikirkan perasaan kita sendiri tidak pernah terketuk, ya melihat orang lain susah kita tidak terketuk, gitu ya, sehingga tidak memunculkan keinginan untuk membantu orang lain, gitu ya. Nah ini namanya sikap tidak
memiliki empati. Oke, jadi kalau kita memiliki sikap ini, otomatis kita akan menjadi pribadi yang tidak disukai. Nah, berikutnya adalah sombong, ya. Sikap sombong, ya kita banyak lagi yang kita dengar sekarang, misalkan orang yang sudah di atas gitu ya, terkenal luar biasa, tiba-tiba karena kesombongan mereka, karirnya hancur dalam sekejap. Itu bisa terjadi juga gitu ya. Jadi hindari sikap sombong. Karena sikap sombong ini adalah sikap yang tidak disukai oleh orang lain gitu ya. Kemudian negatif dan selalu mengeluh. Ya, ketika kita belajar malam ini teman-teman untuk menjadi seorang the champion gitu ya, maka mulailah belajar untuk be positif. Jadi kebalikan dari orang yang tidak disukai ini gitu ya, adalah be positif. Nah, kalau kita selalu menjadi pribadi yang suka mengeluh lah, sharingnya negatif ya, kemudian berbicara hal-hal yang tidak penting gitu ya, maka energi negatif ini akan menular ke orang. Dan biasanya kalau orang positif, dia nggak suka sama yang negatif gitu ya. Jadi dia akan menghindari kita kalau kita menjadi pribadi yang lebih sulit, lebih senang negatif, selalu mengeluh gitu ya, hati-hati. Kemudian adalah orang-orang yang memutuskan hubungan atau persahabatan dengan cepat tanpa memberi kesempatan untuk berbicara atau memperbaiki masalah. Maka di sini kita penting untuk menjadi pribadi yang lebih bersabar, proses yang harus dilalui, gitu ya. Nah ini nih, yang berikutnya nih. Orang tidak suka kalau kita itu tidak bertanggung jawab, ya. Jadi eh, tidak bertanggung jawab ini refleksinya adalah ketika kita menjadi pribadi yang tidak dipercaya orang. Kenapa kita tidak dipercaya? Ya karena kita memiliki rekam jejak yang tidak bertanggung jawab. Maka perbaikilah gitu ya. Jadi tidak bertanggung jawab atas tindakan atau janji-janji. Ya kita ngomong bahwa kita akan datang lagi menemui mereka, kita tidak bertanggung jawab, kita ingkar gitu ya. Ketika kita dikasih minjem sesuatu, ya kita malah merusak kepercayaan mereka. Nah, itu yang nggak boleh terjadi itu. Kenapa? Karena sikap tidak bertanggung jawab ini tidak disukai oleh orang. Dan orang-orang cenderung menghindari dan membenci mereka yang memiliki sikap tidak bertanggung jawab. Nah, makanya tadi secara eksplisit Bung Krisna berbicara bahwa ya kita perlu bertanggung jawab gitu loh teman-teman. Ya, kemudian berperilaku manipulatif. Nah, ini juga hati-hati teman-teman ya, berusaha untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain untuk kepentingan pribadi. Nah, ini dapat merusak hubungan dan membuat kita ini tidak disukai. Jadi manipulatif adalah hal yang sangat bisa merusak hubunganmu dengan orang lain. Jadi jangan manipulatif ya. Jangan menipu lah gitu ya. Jangan menipu gitu ya. Kemudian komentarnya kasar dan diskriminatif. Jadi kalau kita misalnya memang memiliki karakter dari dalam diri yang memang sudah seperti ini, harus dirubah. Karena kadang-kadang komentar kita yang kasar, kita nggak merasa itu kasar, padahal orang lain merasa itu kasar, merasa itu rasis, diskriminatif, gitu ya. Dan ini merugikan hubungan sosial dan membuat banyak orang menjauhi kita. Oke ya teman-teman. Nah, 9 adalah memiliki kekurangan yaitu tidak mampu mendengarkan. Oke ya. Jadi selalu berbicara tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, ya. Kemudian tidak mendengarkan orang lain dengan baik dan ini bisa membuat merasa tidak orang lain tidak dihargai. Gitu nih ya. Dan terakhir adalah tidak menghormati batasan-batasan tertentu dalam sebuah hubungan ya. Kita sering mengabaikan atau melanggar batas pribadi orang lain dan ini tentu akan dapat membuat mereka merasa tidak nyaman dan tidak suka dengan kita gitu ya. Dan maka pahamilah jika orang lain memiliki batas pribadi yang tidak ingin disentuh atau dilanggar. Nah, jadi itu adalah 10 hal nih teman-teman yang orang tidak sukai. Nah, buat teman-teman yang pingin ngapalin tuh 10 hal itu boleh nanti didengar lagi, ditonton lagi YouTube-nya. Besok YouTube-nya udah ada nih teman-teman. Jadi tinggal disimak aja lagi ulang-ulang gitu ya. Nah, berikutnya adalah 5 hal yang orang suka dari diri kita. Oke ya, ini adalah 5 hal yang orang suka dari kita. Yang pertama itu adalah sikap positif kita. Jadi kalau kita ingin orang lain suka sama kita, maka munculkanlah sikap positif, memiliki rasa empati, ya, memiliki selera humor yang baik, memiliki kepercayaan diri yang baik, juga memiliki sifat jujur.
5 hal ini adalah pondasi kita sebagai sebuah karakter yang ada dalam diri kita, karena ketika kita memiliki 5 sikap yang baik ini, maka orang akan cenderung suka sama kita, gitu ya. Nah, itu. Nah, berikutnya saya sediakan satu cara pandang yang menarik ya. Teman-teman, lebih mudah mendekati atau tunggu didekati, gitu ya. Banyak orang dalam menjalankan bisnis network itu dia tidak berani ketemu orang, dia tidak terbuka, dia tidak open gitu ya, mencari orang, ketemu orang, ngobrol sama orang, lalu berharap ada orang yang datang untuk tertarik sama kita gitu ya. Nah, ini menurut Dale Carnegie dalam buku How to Win Friends and Influence People mengatakan bahwa you can make more friends in 2 months by becoming interest in other people than you can in 2 years by trying to get other people interest in you. Jadi lebih mudah buat kita untuk menemukan sahabat, teman, dengan cara kita tertarik kepada orang itu daripada kita menunggu orang lain gitulah ya untuk tertarik kepada kita, menyapa kita lebih dulu. Itu kayaknya agak impossible gitu ya. Jadi dalam prinsip kita bergaul gitu ya, jadilah pribadi yang selalu rendah hati untuk menyapa di awal gitu ya. Jadi menyapa di awal. Biasakan. Jangan tersinggung juga ketika kita menyapa, dia nggak menyapa kita, ya nggak apa-apa juga. Jadi jangan terlalu diambil pusing gitu ya teman-teman. Karena prinsipnya adalah ini sudah terbukti ya berabad-abad ilmu ini sudah diterapkan oleh Dale Carnegie yang mengatakan bahwa jadilah pribadi yang tertarik sama orang lain untuk tidak menunggu orang lain tertarik kepada kita. Oke ya teman-teman. Nah, saat berurusan dengan orang lain, ingatlah bahwa Anda tidak berurusan dengan makhluk yang memiliki logika, tetapi dengan makhluk yang penuh prasangka dan termotivasi oleh kesombongan mereka. Maka ya kalau Anda ketemu orang gitu ya, di awal-awal orang pasti depend, dia tidak terlalu terbuka. Ya, cara Anda agar dia mau terbuka adalah dengan kita tertarik sama dia, dengan kita yang bertanya sama dia, mengucapkan salam, ramah, kemudian senyumin dulu, benar ya? Itulah caranya teman-teman mendapat atensi dari orang gitu ya. Dan biasanya orang-orang dengan kepribadian yang luar biasa ini gitu ya, itu sangat mudah untuk menemukan kawan baru, sangat mudah untuk menemukan teman baru. Jadi tidak ada istilah bahwa kita kekurangan prospek. Karena prospek kita itu ada di mana-mana. Karena dimanapun kita berada, kapanpun kita bisa melihat orang, ketemu orang, ya kita bisa berkenalan sama orang gitu loh teman-teman. Oke ya. Nah ini penting banget gitu ya, yang untuk dimiliki. Kemudian dari Dale Carnegie lagi mengatakan bahwa talk to someone about themselves and they will listen for hours. Jadi maksudnya adalah kalau kita mau orang lain betah sama kita, caranya adalah biarkan mereka untuk bercerita banyak tentang diri mereka, gitu ya. Nah, ini prinsip dalam kita bagaimana mendekatkan diri sama orang. Jadi kalau kita ketemu orang, jangan kita aja yang mendominasi ngomong. Biarkan mereka berbicara, kita justru senang ketika ada orang lain yang berbicara banyak tentang kehidupannya. Tugas kita ngapain? Mendengarkan. Oke ya? Karena prinsip dalam kita bisa closing adalah menjadi pribadi yang disukai dulu. Oke ya? Ya, kita berbicara tentang pribadi dulu, lalu setelah mereka trust, kita bisa berbicara tentang apa yang kita punya. Kita memiliki produk-produk yang hebat, kita memiliki nutrisi yang hebat, kita memiliki alat fisioterapi yang hebat. Mereka baru akan open tentang itu semua ketika mereka percaya sama kita. Dan agar mereka percaya sama kita, maka jadilah pribadi yang disukai, gitu ya. Nah, itu sangat penting. Action speak louder than word, and smile says, I like you, you make me happy. Kadang-kadang, sometimes gitu ya, kita perlu action, gitu ya. Misalnya kita menyapa, kita lihatkan gestur kita berani salaman, kita berani
mengadakan tangan kita ke depan untuk menyambut orang lain. Kenapa? Karena itu yang dilihat, action kita yang dilihat sama orang lain. Kita senyum, action kita yang dilihat. Oke ya. Nah, ini yang kita perlu pelajari gitu ya, teman-teman ya. Bukan apa yang Anda miliki atau siapa Anda atau di mana Anda berada atau apa yang Anda lakukan yang membuat Anda bahagia atau tidak. Itu tergantung pada cara pikir kita. Nah, ini Dr. Naji di slide berikutnya ini menyampaikan bahwa untuk bisa menjadi pribadi yang bisa membuat orang lain suka sama kita, salah satunya adalah dengan menjadi pribadi yang selalu penuh syukur dan kebahagiaan. Jadi ketika ketemu orang, tunjukkan rasa syukur. Bersyukur kita ketemu, bersyukur saya ketemu Bapak, Bapak luar biasa banget, gitu ya. Kasih pujian, pujian ini sangat penting kepada orang, karena apa? Yang paling penting buat orang adalah mereka merasa dihargai. Oke ya teman-teman. Dan berikutnya teman-teman, gitu ya. Ini adalah 5 cara sederhana agar dapat mempengaruhi dan disukai orang lain. Pada saat kita membangun hubungan, maka bangunlah kenyamanan. Oke? Jadi bangunlah kenyamanan, kemudian hindari perdebatan. Oke ya. Jadi kalau pembicaranya udah menjurus ke politik, pembicaranya udah menjurus ke agama, gitu ya. Jangan terlalu berdebat di sana. Jangan merasa bahwa misalkan bahwa keyakinan kita itu yang paling bagus gitu ya. No, kita nggak perlu berdebat kan. Tujuan kita adalah tinggal kita datang untuk mereka mau mencobakan alat kita, merasakan alat kita. Lalu karena mereka suka, mereka merasa alat ini penting, mereka akan berpikir untuk memiliki. Mungkin hari itu langsung mereka akan langsung beli, mungkin besoknya, mungkin 1 minggu lagi. Dan kalau misalkan kita tergolong orang yang suka berdebat, maka mulai sekarang nggak usah jadi orang yang suka berdebat. Jadi lihat-lihat orang, jangan suka berdebat gitu ya. Kemudian be positif. Ya tentunya ini penting banget. Selalu be positif ya. Karena wajah orang-orang yang be positif itu akan kelihatan auranya. Benar ya? Be positif. Oke? Kemudian buatlah orang lain menjadi istimewa. Jadi ketika orang lain merasa diistimewakan, ya, ketika orang lain dibuat senang, dihargai, nah, maka tanpa kita minta pun mereka akan menghargai kita. Dan lagi-lagi, salah satu rahasia sukses terbesar seorang yang bekerja atau yang bekerja selalu berhubungan dengan orang lain adalah menjadi orang yang menjadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi ini satu ilmu yang penting banget untuk kita miliki ya, untuk gimana caranya agar orang lain bisa banyak bercerita sama kita. Nah, ini skill yang perlu banget kita pelajari. Mungkin teman-teman bertanya, Pak Jul, kalau begitu lama ya kita kita ketemu orang ya? Ya bisa jadi, oke ya. Tapi kalaupun lama 1 jam, lama 2 jam kita ngobrol, ya, lalu terakhir dia timbul trust dan mereka sangat senang dengan kehadiran kita, lalu dia mencobakan alat dan dia merasa tertolong, maka yang pasti peluang closing-nya akan menjadi sangat jauh lebih besar gitu ya. Nah ini teman-teman. Oke. Nah berikut saya share ke teman-teman tentang tahapan-tahapan dalam closing ya. Sebelum saya mengarah ke sana gitu ya, saya juga mau kasih share bahwa 80% dari kesuksesan kita adalah ada di follow up. Oke ya. Oke, nanti kita bahas itu. Saya mau lihat dulu teman-teman, apakah teman-teman malam ini kelihatan wajahnya ngantuk gitu ya. Iya, iya. Aduh. Atau enggak gitu ya. Ya, lihat dulu nih. Jangan-jangan dengerin saya malah ngantuk gitu ya. Budayu Widiawati baru saja. Tidak. Oke. Bung Alit juga. Oke. Pak Sudiano juga. Oke. Siapa lagi nih? Banyak sekali ya. Ada Bu Elisa PB di Jakarta juga ya. Ada Artini juga ya. Siapa lagi nih Bu Nengah Sunarti. Wih, rajin banget nih. Kemarin kita udah sharing juga gitu ya. Pokoknya keren banget.
Ya, ada Bu Nur Sapitri juga di Palu, wes mantap gitu ya. Ya, Pak Jules. Juga ya, ada Bu Ririn juga ya, ada Pak Ketut Martayasa juga di Singaraja. Wah, kayaknya sekarang sinyal pada cerah semua nih. Semua pada bisa mendengarkan sharing kita malam ini ya. Oke, Syukur, teman, Pak. apa yang saya coba share ke Anda malam ini, gitu ya. Nanti kalau kalau kurang-kurang Anda kelewatan atau saya mungkin kecepatan, nanti boleh lihat di YouTube-nya. Tapi by the way, teman-teman, closing itu dimulai dari orang senang sama kita, ya. Mata dari jam 5 on. OCD nih, minum oral liquid jadi galang. Ya, mantap pokoknya ya. Pokoknya oral liquid buat jadi galang. Oke ya. Jadi teman-teman yang hadir malam ini gitu ya. Pertama memang kalau kita berbicara bagaimana kita bisa jadi sukses, bagaimana kita bisa closing, salah satunya adalah memang harus belajar untuk menjadi pribadi yang disukai orang. Kelemahan-kelemahan dari sikap yang saya ceritakan tadi, sikap sombong lah, sikap egois lah, benar ya? Sikap yang tidak mampu untuk baik sama orang, tidak positif. Ini akan sangat sulit untuk closing. Jadi kalau dibilang, kenapa sih sulit closing? Ya coba perhatikan itu dulu. Mungkin kita adalah pribadi-pribadi yang memang tidak disukai. Nah, untuk menjadi pribadi yang disukai, itu dikasih lagi tuh teman-teman. Ada beberapa poin ya, beberapa poin yang perlu kita perhatikan untuk kita menjadi pribadi yang disukai. Tapi satu di antaranya yang perlu untuk diingat ya, apalagi kalau closing mata berbinar. Oh ya ya ya, benar benar benar. Tapi justru karena mata berbinarlah jadi closing gitu loh. Ada orang kan bilang, kalau saya sudah closing baru saya bahagia. Nah, itu jangan deh, jangan please. Karena bahagia itulah kita closing. Karena kita adalah pribadi positif lah kita closing. Karena kita sering-sering bersyukurlah maka closing itu mudah gitu loh ya teman-teman. Jadi sikap-sikap seperti ketika kita sangat sangat menghargai orang lain, orang merasa dihargai, ya, orang merasa dia senang dengan kehadiran. Itu loh, itu yang paling poin tuh. Gimana caranya? Jadi kalau kita datang ke orang, sementara wajah kita kelihatan kelihatan gundah gulana, jadi Anda prospek tapi memaksakan diri Anda prospek. Ini biar dapat aja poin. Karena kalau saya ketemu orang, berarti saya bisa setor foto di grup. Nggak bisa begitu tuh. Jadi nggak bisa kalau Anda ketemu orang, tetapi hati dan jiwa, apalagi kalau kita ngomongin sesuatu yang orang rasa, benar ya. Ketika kita datang ke orang tapi kita tidak niat itu dari hati kita dan itu kepaksa, ya orang juga akan merasakan gitu ya. Oke, untuk apa yang saya sudah sharing, saya mau minta feedback dulu dari coba deh dulu Ko Chandra, tapi 2 menit loh Ko, jangan 30 menit ya. Coba kita minta dulu di pendapat senior kita juga nih. Menurut Ko Chandra, apa yang kita bahas barusan tentang sikap positif lah, bagaimana kita belajar untuk disukai. Menurut Koko penting nggak itu Ko? Apakah kita memang ujung-ujung bisa closing, apa justru memang sikap itulah yang kita harus tunjukkan dulu Ko? Iya. Jadi selamat malam ya untuk kita semua champion. Tentang hal yang tadi ya, itu banyak masukan itu dari Bung Krisna, luar biasa sekali. Tentu kita sendiri ya, kita harus dari bentuk dada dulu ya. Banyak orang bercerita tuh agak ke depan dia, jadi agak ini agak tutup. Jadi itu sudah seakan sudah menutup diri. Oh, jadi dadanya harus kebuka Ya, gitu ya? jadi agak terbuka, jadi rileks gitu. Jadi Iya, cerita iya. aja gitu. Banyak orang itu ketidakkepercayaan diri ini dia dilihat dengan masalah calon member kita. Dirasa ya Ko ya? Dia rasa vibrasinya itu terkirim gitu. Ketidakpedean itu, ya kan?
Nah, disinilah kita menumbuhkan kepercayaan diri itu, di mana kepercayaan diri itu gini dulu. Apa yang kita pasarkan sekarang ini, alat terapi ini, sudah betul tidak terbukti, mungkin dari cerita, dari teman ya, sehingga menjadikan alat ini betul-betul bermanfaat untuk dia. Kalau sudah bermanfaat untuk dia dan sudah terbukti, berarti jiwa kita itu sudah harus memilih apa? Saya bagaimana caranya untuk memberikan alat ini biar ada di rumah mereka. Ya, nah dengan rumah mereka tentu kita punya keyakinan. Bapak selama ini saya lihat dari cerita anak, cerita ini Bapak punya keluhan ini, gitu ibaratnya sakit apa keluhannya. Bapak selama ini penting ya untuk bisa saya sembuhkan. Karena dari alat ini testimoni sudah segini banyak. Sekarang bagaimana untuk Bapak? Bisa Bapak sembuhkan? Selama ini Bapak berobat kemana? Selama berapa bulan, berapa tahun? Apa yang dapat? Nah, kalau ada waktu singkat, bisa menyembuhkan itu. Dan ini buktinya, testimoni itu. Bapak, untuk hal itu penting tidak alat ini ada. Oke. Jadi ke sana kita masuknya. Jadi kita Siap. yakin tidak Bapak untuk bisa sembuh? Bapak harus punya keyakinan. Kalau Bapak sendiri nggak punya keyakinan untuk sembuh, berapapun saktinya ini alat, ini belum tentu juga bisa kerja. Karena Bapak sendiri yang nolak. Oke. Jadi mesti harus ada motivasi juga. Jadi Ya, banyak seni ya, Go ya, yang harus banyak. kita miliki juga ya. Iya. Gitu. Jadi banyak cara-caranya itu ya dari gongsi dan banyak juga ada. Maka inilah seninya orang jual. Ya, anggap marketing kita ini seninya. Dari banyak arah itu bisa masuk sesuai keyakinan itu diri kita. Kalau diri kita ada keraguan dikit aja, ini vibrasinya masuk. Siap. Gitu Pak Jul. Semoga Oke. terberkati semua. Tepuk tangan dulu ya buat Coach Chandra ya teman-teman. Apa yang saya bahas barusan gitu ya terkait dengan sebenarnya yang pertama yang saya tekankan ke teman-teman adalah gimana sih cara awal-awal kita ketika kita mendekati orang gitu ya, bahwa ya memang kita harus jadi pribadi yang orang sukai dulu gitu ya. Misal kalau datang ke orang perhatikan penampilan, bener ya. Kalau memang baju misalkan gitu ya utamakan baju yang bagus lah. Kalau perempuan juga gitu, perhatikan untuk pakai baju yang nyaman. Tetapi juga nyaman buat orang lain melihat gitu ya. Jangan yang pendek-pendek ya. Nanti ya jadinya lain, bener ya. Nah, itu juga penting sekali nih teman-teman. Jadi kalau berpenampilan, penampilanlah yang elegan lah. Artinya bukan mahal juga saya bilang, tapi jangan kucel. Karena penampilan ini penting banget ya teman-teman. Gitu ya. Perhatikan apa yang tadi dibilang sama Coach Chandra, gestur, bahasa tubuh kita. Ya, kalau datang ke orang ya salaman sambil senyum gitu ya. Jangan salamannya seperti kita akan meminta sesuatu dari orang. Nah, itu juga penting banget gitu ya. Kemudian perhatikan juga senyum gitu ya, sodorkan tangan dengan baik, lalu say hello. Ya, kemudian yang pasti adalah orang akan suka dengan kepribadian-kepribadian yang antusias kalau datang ke orang. Jadi kalau datang ke orang, perhatikan, jangan kelihatan kita lagi sedih, kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu lebih kepada tentang bagaimana approaching awal. Kalau tentang bagaimana caranya closing, ya itu pasti nanti kita akan berbicara tentang tahapan closing. Yang saya mau bicarakan di awal ini adalah tentang bagaimana sih cara kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang disukai orang. Karena dengan mereka menyukai kita, otomatis akan terbuka untuk kesempatan buat kita mencobakan alat. Benar ya? Kemudian akan terbuka untuk mereka mau ngomong, bicara tentang keluhannya dia. Ya ini penting teman-teman untuk memiliki strategi ataupun saya bilang kecerdasan atau saya bilang skill. Bagaimana skill untuk orang lain selalu merasa penting gitu ya. Orang lain merasa dihargai. Karena orang-orang yang seperti itu cenderung lebih mudah terbuka untuk kita gitu ya. Nah, selanjutnya saya juga minta pendapat dari Bu siapa ya sekarang? Bu Winastuti boleh deh. Bu Winastuti, selama Ibu jalanin POWE,
yang Ibu perhatikan dari juga apa yang saya barusan sharing? Kira-kira penting nggak Bu memiliki sikap-sikap, cara seperti ya tadi yang saya bilang tadi? Penting nggak kita memiliki sikap-sikap mental seperti itu, Bu? Oke, malam Pak Jul, teman-teman semua. Ya, oke. Sangat penting buat saya Pak Jul ya. Karena kita ketemu itu tidak hanya orang yang sudah kita kenal gitu ya. Hmm, Apalagi yang baru kita kenal. Ya, saya hmm, sendiri sering begitu sama teman-teman. Ya, artinya kenal dari teman gitu ya. Ketika kita punya sifat-sifat baik seperti apa yang Pak Jul sharingkan tadi gitu ya. Mereka juga sama seperti kita gitu loh. Artinya hmm. cepat berbaur gitu Pak Jul, cepat akrab gitu. Senang Ya, mereka. Ya, responnya positif banget gitu. Dia bilang senang ya punya teman baru gitu. ya, Ya, lah gitu ya. Ya, saya juga merasa senang punya teman baru juga, mereka juga ya. begitu gitu. Artinya apa yang kita tunjukkan ke mereka itu baik gitu ya. Jadi respon yang kita dapat juga baik Pak Jul gitu. Nah, buat saya itu menjadi awal yang baik untuk membina hubungan di awal gitu ya. Hmm. Ketika orang itu senang, kata Pak Jul tadi itu pasti akan berlanjut gitu. Yes. Tapi ketika di awal kita menunjukkan sikap yang kurang bagus, ya tentu juga orang tidak akan mau sama kita, pasti akan menjauhkan gitu ya. Siap. Nah, kalau saya pribadi juga begitu, Pak. Artinya dengan membangun hubungan, memang tidak cepat closing, Pak Jul. Tapi saya yakin suatu saat pasti closing gitu loh. Nah, saya selama ini ketemu orang, belum closing nggak apa-apa. Saya yakin tapi suatu saat dia akan beli sama saya gitu. Tetap jaga hubungan lah intinya. Itu Siap. Pak Jul. Oke, terima Oke, kasih. thank you. Kasih love-nya dulu nih buat Bu Winas. Tadi juga untuk Coach Chandra ya. Bisa kan? Woi, semua udah pada bisa love nih. Woi, Bu Warti paling cepet tuh. Dayu, woi, Dewi Fitri, woi, Pak Yanse ternyata juga bisa pencet love ya. Bapak hati-hati loh, Pak di jalan loh itu. Aman ya Pak, tolong hati-hati ya di jalan Baik, ya. Pak. Ini nyambil. Udah kadung biasa. Oke, teman-teman, yes, saya minta siapa lagi ya kira-kira nih? Ada Areta. Oh, Areta udah bisa Zoom juga malam ini ya. Kira-kira Areta ada pendapatnya nggak ini tentang pembahasan kita malam ini ya? Oke ya teman-teman. Kita minta Cide dulu yuk. Cide salah satu orang yang termasuk familiar gitu ya dan saya lihat memiliki kemampuan ini gitu ya. Cide selama ini bisa closing itu gimana ceritanya? Bisa kasih ini nggak? Mungkin Cide punya ilmu, punya apa gitu ya, yang membuat Kanuragan orang ya, ya, yang Pak membuat Jul. orang jadi percaya gitu. Gimana caranya itu Cide? Iya, Pak Jul. Karena ya, menurut dia itu ya membina hubungan itu kan lebih baik kan. Eh, apa mungkin jadi ya apa yang jadi eh, ibu nomor satu di Tebet saya itu harus lama ya Pak Jul. Oh, Di Banjar itu ya. Ya banyak yang suka juga, ada yang tidak. Itu tidak penting bagi Cik De gitu. oh iya 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 iya. Iya. Closing sih gimana ya Pak Jul? Kadang-kadang gampang closing, kadang-kadang tidak gitu Pak Jul. Oh iya iya. Tapi tetap optimis ya Inilah, Cide ya. ya tetap optimis, pasti optimis. Oke. Iya, Ya. aduh. Oke, tepuk Oke ya tangan Pak dulu, Jul, biar kasih lama-lama. love dulu ya. Siap. Oke, teman-teman. Apa yang tadi saya utarakan ya lebih kepada menyiapkan diri kita untuk ya lebih baik kita berbicara sama orang, ngobrol sama orang gitu ya. Kemudian karena kita berpikir bisnis ini bukan bisnis short term ya, bukan bisnis yang jangka pendek yang hari ini closing ya cuman begitu aja, enggak. Bisnis ini adalah bisnis yang long term sehingga penting kita memiliki hal-hal yang tadi saya sebutkan karena apa? Ya, memang kita berbicara untuk long term bisnis, bukan untuk short term bisnis gitu ya. Maka apa-apa yang tentang teknik, bagaimana karakter yang kita bangun, kepribadian yang kita bangun gitu ya,
untuk menjadi pribadi-pribadi yang disukai itu saya rasa sangat amat penting gitu ya, karena ini bisnis long term. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses yang kita mesti lakukan di POW ya. Jadi teman-teman, ada yang kita closing terjadi langsung, itu namanya closing on the spot, benar ya? Ada yang closing baru terjadi setelah seminggu, baru closing. Ada yang closing baru terjadi setelah 1 bulan. Ada yang closing setelah 6 bulan. Ada juga closing setelah 1 tahun. Maka dari itu yang paling penting dulu adalah tentang nilai kesabaran yang kita punya, benar ya? Dewi Fitri kira-kira sabar nggak gitu ya? Kalau belum closing, tetap nggak masih jalan, kan gitu ya? Kemudian Bu Ayu Widiawati, Adu Widiase, punya nggak keteguhan itu? Punya nggak kegigihan itu? Bu Nur Sapitri di Palu, punya nggak kegigihan itu? Teman-teman semua yang hadir malam ini punya nggak kegigihan itu gitu ya? Karena kalau kita tidak memiliki kegigihan itu, yang kadang-kadang, ih yang lain kok closing ya, kok aku belum ya. Nah, benar ya. Ini kok udah closing ya. Aduh, aku malu datang ke kantor, malu, benar ya. Padahal kalau belum closing ya justru waktunya juga kita untuk belajar, oke ya. Jadi teman-teman ini mesti perhatikan karena seperti apa yang saya sharing teman-teman. Kadang kesulitan itu di awal. Kadang di awal kita mesti banyak gagalnya, ya, ya kan? Itu terjadi teman-teman. Tapi ketika kita sudah melewati, seperti tadi ceritanya Gong Krisna, kalau saya mau belajar naik sepeda, di awal itu gampang nggak? Nggak gampang. Harus menyeimbangkan antara gerakan kiri, pedal kanan, tangan, fokus kita ke depan, benar ya? Ya kan? Jatuh nggak jatuh. Tapi pertanyaannya ketika jatuh kita bangkit lagi nggak? Kita jalan lagi nggak gitu ya? Sampai suatu saat teman-teman gitu ya, sampai suatu saat kita bisa cuma tangan satu aja bisa jalan. Ketika memang keseimbangan kita udah bagus. Nah, praktis make perfect gitu ya. Jadi dengan kita kebiasaan untuk melakukan, kebiasaan untuk terus melakukan, memang susah di awal. Kayak saya nih ngomong, teman-teman, saya udah ngomong berapa kali ya dari tadi gitu ya, dan itu ada yang 1 jam ngobrol cerita, benar ya. Sekarang kita cerita lagi, benar ya. Coba kalau Anda belum terbiasa ngomong, sakit nggak ini rahang ini? Sakit. Untuk Sakit. ngomong aja ini perlu kebiasaan gitu, karena kalau nggak sakit ya. Nah Bukan pertanyaannya sakit lagi adalah Pak Jul. Bahan kenapa? ceritanya bingung. Iya, ya bahan cerita juga bingung ya karena kita belum menguasai materi dan lain-lain. Tetapi kan semua itu proses yang ya udah lewatin aja gitu ya. Lewatin aja sambil belajar, lewatin sambil belajar, lewatin. Lama-lama ternyata kita sudah jauh lebih baik gitu loh, teman-teman. Oke ya. Habis sakit closing hilang sakitnya Pak Jul. Nah, Ayo Bu Rani, Habis closing hilang sakitnya hanya. langsung benar Bu Rani. ya Bu Rani, Langsung Bu terasa. Rani. Mantap ya. Oke ya. Saya juga closing Bu, nunggu besok atau 2 hari lagi dia masih jualan Ya, jual saya besok emasnya. ngambil alat ke kantor Pak Jul datang dari Pura, agak sorean dikit. Oh, kan gitu ya. Lupa, Nah, berani. ini mumpung Bu Rani nih tiba-tiba gitu ya nongol suaranya, kita coba minta sama Bu Rani juga nih. Bu Rani, gimana cara Ibu untuk persisten, konsisten closing itu gimana tuh caranya, Bu? Kalau setiap hari closing juga enggak kayaknya Pak Jul, sama aja kayak teman-teman. Maksud saya konsisten dalam proses itu gitu loh, Bu. Ya, Oh, memang sih nggak setiap hari closing, tapi saya lihat konsisten dengan pergerakan Ibu, konsisten dengan Ibu juga membantu tim. Ya, saya lihat juga closingan-closingan tim Ibu juga lumayan gitu ya. Eh, Gimana cara Ibu mempertahankan itu, Bu? ya Atau satu lebih tepatnya pertama gimana cara closingnya sih gitu loh. Karena ada orang yang mungkin hadir di Zoom malam ini benar-benar pingin tahu gimana sih caranya closing. Saya kok belum closing gitu ya. Saya kok belum pecah-pecah telur gitu. Gimana, Bu? yang pertama tentu kembali kepada apa yang saya mau di bisnis ini, apa tujuan saya bergabung di bisnis POHOE ini kan gitu ya Pak Jul. Itu pertama.
Nah, ketika itu sudah kita kuasai, yang kedua, apa yang harus saya lakukan ketika saya mau itu, kan gitu. Mau apa di situ? Kita yang tahu. Nah, ketiga, kita tanamkan dalam diri kita bahwa ini saya mampu akan lakukan, saya yakin dengan produknya, saya yakin dengan perusahaannya. Itu yang ketiga. 4, ya to be continue, Pak. Lakukan, itu loh. Nah, kalau saya ditanya, bagaimana caranya Bulani closing? Ketika kita melakukan itu, Pak Jul sudah bilang tadi, bagaimana kita punya kepribadian, bagaimana kita berpenampilan. Ya mungkin kalau dibilang cantik, saya tidak begitu cantik, Pak Jul. Tetapi ketika kita datang ke rumah orang, bagaimana kita datang, mereka itu senang loh dengan kita. Iya. Kemarin saya ketika nganter Pak Sudaryo itu, saya nggak kenal orangnya, Pak Jul. Kenapa saya datang di sana orang yang kanker septic itu merasa seneng banget. Saya ketemu dengan saudara saya ketemu, saya sampai di besoknya di sana tuh saya disuruh disiapin makan, tetapi saya nggak jadi ke sana karena saya jatuh di Guagong, nggak jadi Pak Jul. Tapi apa yang mereka antusiaskan bahwa kenapa ya saya baru ketemu sama Bu Rani gitu lah. Di situ artinya mereka sudah interest banget sama kedatangan kita. Itu sudah ada, kalau saya bilang dari angka itu sudah 5 menjamin kita akan closing, Pak. Karena sudah ada bilik dia sama saya gitu. Saya percaya Rani lah itu yang pertama. Makanya Coach Chandra bilang tadi apa? Body language kita ketika kita datang ke rumah orang itu jangan kaku. Jangan kita punya prinsip bener closing finishing na bener bangsing na gopes terapi. Kan Pak Jo sudah sering katakan kepada kita bahwa keinginan pertama kita itu adalah menolong, kan gitu ya. Kuantum ikhlas itu memang benar-benar berfungsi di sini, Pak. Sebab ketika rasa ikhlas itu ada, maka kita akan mengerjakan itu secara ya saya menolong keluarga saya, kan gitu jadinya, Pak. Saya ke ngantar tim itu ya kebanyakan on the spot closingnya, Pak. Lah ini Pak Sudaryo kemarin bilang mau satu aja closing langsung karo gitu, dia bilang satu aja mau. Karena saya terapi orang kanker serviks ya Pak Sudaryo nggak masuk Pak Jul. Ketika saya keluar kok bisa combo, bagaimana ceritanya, mau apa yang mau ceritakan di dalam tadi lah itu. Dia sudah bilik sama saya. Bahwa dia bilang semoga dengan apa yang Bu Rani bawa ke sini sama saya yakin dengan bertemunya saya sama Ibu saya lebih happy. Saya yakin diri saya sembuh dengan POHOE ini gitu lah. Itu aja sih Pak Jul. Pokoknya lakukan terus, nanti akan dapat polanya gitu loh. Kalau belum dapat pola ya ribet, sama kayak saya bikin baju Pak Jul, ini saya masih bawa kebaya. Itu karena dapat polanya dulu. Oh, badannya ini bentuknya itu bagaimana, di mana kembangnya, di mana saya harus kurangi lah itu sama dengan ketika kemarin saya datangnya orang stroke di Bukit Tunggal, dia respect Pak Jul, dia respect banget, dia ada perubahan banget. Ya apa kendalanya ya belum punya uang, dia harus memikirkan ya saya bilang apa, oke Pak Mangku enggak jadi masalah, tetapi ini tetap saya Coach Chandra bilang tadi ini wajib ada. Kenapa? Karena keadaannya sudah seperti ini. Kalau memang Bapak mau sembuh, ya Bapak yang tahu caranya berusaha untuk ada uang itu seperti apa. Saya cuma perpanjangan tangan perusahaan saya. Mungkin juga doa-doa Pak Mangku sudah dijawab sama Tuhan, makanya saya datang ke sini dan saya ketemu sama Bapak. Oke Bu Rani, saya siapkan dananya nanti bagaimana cara saya sama keluarga gitu ya. Sudah, saya bilang segitu aja gitu. Nah mulai-mulai nih Bang masih ngidipis 100 Pak Jul ada nggak beli bas? Ya segitu Pak Jul dan saya mantap. Ya keren ya. Keren ya. 100 banget tuh. Iya kok kemarin lagi saya itu ke Ubud itu saya dikasih 2 juta loh kok. Wow. Mantap. Keren ya. Mau belanja sing Maya man susuk. Tapi itu saya kembalikan lagi kepada tim teman-teman karena kita punya tim ada yang tidak mampu. Kita butuh uang jajalan kan gitu ya, itu saya dapat itu saya kembalikan lagi kepada tim, saya beli ininya, saya antar mereka, kadang-kadang kita biaya terapinya ya Bu Rani, bukan retail ya. Biaya terapi saya kemarin kan saya closing kemarin, cuma saya belum ngambil alat ini, ada kemarin ya saya cari juga orang-orang yang sudah di multi level kan gitu ya.
Kemarin closing Ubud emang 1. seperti itu, Bu Rani, tapi jangan menjadi terapis di Ubud. Ya, ingat Enggak, saya komitmen. nggak jadi terapis dong. Tenang aja. Saya nggak ambil Ya, dah wilayah cuma 3 itu dong. jam biasa 2 juta memang. Keluar rumah 3 jam 2 juta. Tapi 2 kali saja. Habis itu enggak. Gitu loh. Jadi ketika Ya, belum, mudah-mudahan dia mau nah, beli alatnya nih, Gung. ya Soalnya ingat saya tujuan awal masih kita kurang yang di kiri saya lagi 4. Kalau yang kanan sudah lolos, Pak Jul. Di kiri masih kurang 4 tadi diinfo sama si Sarah. keren. Kejar. Oke ya. Teman-teman, coba perhatiin. Kasih love dulu dong buat Bu Rani. Kasih love dulu. Gitu. Pak Jul rajin ke yang nih Pak Jul. Saya sing bisa. Ya, Jah, kasih love. Mai. Kasih love. Chandra Ya, bisa Bu. nggak sih? Ya, Ketaban lah aja ada ke Gatsu Ketaban, Gong. Jok. Di kantor sama Mani. Oke ya teman-teman, coba perhatiin apa yang disampaikan Bu Rani. Dia tidak punya lagi ketakutan untuk ngomong alat ini wajib untuk ada di rumah. Sementara barangkali ini ya, coba kita introspeksi diri. Mungkin kita nggak ngomongin itu gitu loh. Kita hanya berharap orang lain akan sadar sendiri nanti terakhir dia beli tanpa kita menekankan betapa pentingnya alat ini ada di rumah mereka gitu. Karena ya benar kata Bu Rani, kita nggak akan pernah bisa nolong itu kalau alat ini masih kita yang pegang. Kita baru bisa membantu orang lain kalau alatnya memang sudah ada di dia gitu loh. Kalau alatnya nggak ada di dia, gimana mereka akan bisa melakukan treatment 2 kali sehari? Padahal treatment 2 kali sehari ini baik PMD, PDP ya, itu urgent buat mereka. Tapi kita masih merasa misalkan, ih nanti nggak kesannya saya maksa. Nah, jadi ketika kita sendiri merasa bahwa nanti aja deh, takut soalnya saya dipikir nanti maksa. Padahal kita ngomong begitu, ya terserah mereka gitu loh. Apakah mereka akan ambil saat itu, apakah mereka akan tidak ambil, kan keputusannya ada di mereka. Tapi yang pasti di diri kita, kita sudah Tambahin mengatakan sedikit itu aja ya. gitu loh. Yang tambahin sedikit Pak Jul ya, bagaimana kesannya Ya. ketika kita tuh dibilang memaksa dan tidak memaksa. Ya, Kan baru pertama kali cerita, kita sudah bilang saya bukan terapis, saya bukan distributor. Jangan dulu itu dikatakan teman-teman ya. nggak perlu ya Bu ya, nggak perlu ngomong dulu bahwa kita ini Jangan di bukan awal Pak Jul, terapis. jangan di awal gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana audien yang kita ajak ngomong, teman bicara di depan kita, itu kita bisa baca Pak Jul. Ya. Seperti apa mereka menanggapi kita ketika kita bicara, ketika kita terapi. Makanya saya pertama-tama itu saya lakukan dulu GLOB. Kan belum bisa kita ngomong ini Pak Jul. Saya masih melihat bagaimana dia merasakan ketika saya GLOB. Nah, kalau dia sudah, audien itu sudah respect kepada saya, nah di situ saya akan bercerita. Makanya saya pasang sinar, saya pasang pen, elektropet. Jadi di situ saya leluasa bergerak, saya leluasa bicara di situ. Baru Pak Jul bilang tadi benar, itu penekanan apa yang harus kita tekankan dalam terapi itu Pak. Flat kan datar kita ngomong tuh sehelo apa dan sebagainya, ini alat dari mana ya sudah beres sampai di sana. Sekarang kita perlu penekanan apa keadaan klien kita kan gitu Pak. Ya. Udah stroke kita bilang ya udah rasa gitu aja ya nggak masuk ke dianya Pak Jul. Keadaan si klien inilah yang mampu membuat kita bisa bicara apa yang harus kita tekankan di situ. Kalau cuma pegal oke lah nggak jadi masalah. Jadi nak sudah stroke terus kemudian terapi sih kelawat tuh Pak. Ya. Gitu loh. Disitulah penekanan ini Ibu begini Bu ya, kembali keputusan ada sama Ibu, tetapi sebagai seorang sahabat, sebagai seorang perpanjangan tangan Pohowe, saya tekankan Ibu harus memiliki kenapa. Itu lagi kita jawab Pak Jul. Ya. Karena harus continue, rutinitas selalu berulang-ulang kan itu bahasanya gitu. Ini orang continue-nya nak dicari-cari bah kata jangan ngomong continue sing masih yo ngerti kan gitu. Sekarang lakukan seperti apa audien kita gitu, nak Bali audien Bali aja ngomong gitu Pak. Pokoknya lakukan itu seperti itu keluarga kita bahasakan dengan apa yang ada di depan kita. Itu sih Pak Jul penekanannya Pak Jul. Terima kasih Pak Jul. Semua Bu Rani, keren banget. Mau berbagi Sarah. ilmu.
semua banyak, Wah, Stungkaro. saya dibagi jero yang closing the champion konyang ya demen nanti berangkat ke Guangzhou. Betul, Bu. Stungkaro ya. Bisa berangkat berbanyak. Nggih, asik semua. Halo Pak Jul, masih di pause Pak Jul? Mood Pak Jul, manmut nih. Thank you ya, tepuk tangan dulu dong, kasih love dulu buat Bu Rani, keren banget gitu ya. Apalagi tadi Bu Rani udah nantang kita semua ya, 51 orang yang hadir malam ini agar 51 ini berangkat ke Guangzhou, Cina. Nanti kita akan foto Yes, bareng di situ gitu ya. Nanti kita akan penuhi Facebook kita dengan foto-foto ya, video-video gimana Guangzhou. Dan kita akan sangat bangga karena itu berarti kita sudah setidaknya membantu 30 orang. Benar ya? Untuk Iya, Pak Jul. terbantu dengan paket combo. Benar ya? Jadi kalau misalkan Anda bisa bantu 30 orang paket combo dalam 2 bulan ini, ya berarti hadiahnya adalah Guangzhou dan bonus sekitar 50 juta. Nah, jadi yang teman-teman yang suka cuan 50 juta, gimana caranya bisa dapat income 50 juta di POW dalam 2 bulan ini? Ya caranya adalah pastikan Anda bisa membantu 30 orang paket combo. Ya, mungkin nggak terjadi, ya bilang aja mungkin. Karena lagi-lagi alam ini bekerja dengan cara yang miracle semua ya, supranatural gitu ya. Jadi alam ini bekerja dan energi itu akan lengket, menarik ya kepada orang yang energi dan PD-nya besar, benar ya? Kalau PD kita kecil ya, kemudian kita cuman merengut ya, merengut itu bahasa Bali ya. Kalau kita cuman menggerutu gitu ya, kemudian tidak berpikir positif, maka yang terjadi ya lagi-lagi mengeluh ya, lalu merasa kecil. Nah, itu yang nggak perlu tuh. Pokoknya kita berpikir besar, action besar, lakukan terus, sehari bisa ketemu 5 orang, lakukan. Karena memang tidak ada, kita ngomongin makan siang gratis. Ya, kalaupun ada, berarti ada orang yang bayarin, benar ya? Yang berikutnya adalah tidak ada pencapaian besar tanpa tindakan besar. Jadi kita mesti harus menjadi pribadi yang berbeda dengan orang-orang lain di sekitarnya. Kalau orang lain cuma cukup 1 kali ketemu orang sehari, ya kita harus 5 kali. Kalau orang bilang, oh kamu hebat, ya karena pikiran kita hebat. Kenapa itu terjadi? Ya karena pikiran kita membuatnya menjadi terjadi gitu ya teman-teman. Oke ya, lagi-lagi thank you buat Bu Rani. By the way, ya kalau saya istilahkan teman-teman, ya tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin kita coba minta audien, siapa tahu ada audien yang mau bertanya ya. Malam ini kalau ada yang mau bertanya sesuatu, mumpung kita malam ini ya ada kehadiran banyak bintang gitu ya. Silakan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya ya. Saya kasih waktu untuk teman-teman kalau ada mau menyampaikan sesuatu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau bertanya ingat open ininya, open mute, open apa nih? Tanda merahnya yang di sebelah kiri bawah. Kita juga kehadiran Bu Yuni. Halo Bu Yuni Banyuwangi. Kok itu Bu Yuni apa Bu Siti? Saya Bu Siti, Pak. Tapi di ininya Iya, Pak Siti. di tulisannya itu Bu Yuni. Iya, HP-nya drop. Jadi saya pakai HP-nya Mbak Yuni. Woi, tepuk tangan dulu dong buat Banyuwangi. Cayo Banyuwangi. Cayo Banyuwangi. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, teman-teman, kalau saya umpamakan closing itu, proses closing selain proses yang tadi udah diceritakan,
ketika kita sudah menjadi pribadi yang bisa ketemu sama si A, ketemu sama si B, si C, sebenarnya apa sih yang kita lakukan gitu ya? Seperti Bu Rani bilang, sukses itu kan berpola ya. Sama seperti kita naik motor lah ya. Jadi yang tahu naik motor masukkan gigi gitu ya. Kalau sekarang kan nggak jarang ada motor pakai gigi ya. Biasanya sudah otomatis semua ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ada gigi, misalkan apa gigi 1 ya, ada gigi 2, gigi 3, gigi 4 gitu ya. Maka proses seperti itu sebenarnya terjadi dalam proses closing. Jadi gimana caranya menciptakan apa namanya sesuatu itu yang menarik ya sampai akhir gitu ya. Tidak ada kata no dalam perjalanannya. Yang ada adalah yes, 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 yes sampai terakhir itu yes gitu ya. Jadi itu yang paling penting tuh dalam prosesnya. Maka yang pertama selain kita sudah menjadi orang yang dipercaya, maka pertama itu pasti kita juga menilik dari orang yang kita akan datangi. Apakah orang yang kita datangi ini adalah orang yang butuh, benar ya? Apakah orang yang kita datangi adalah orang yang memang memiliki buying power atau kemampuan untuk dia membeli? Atau apakah orang ini adalah orang yang percaya sama kita? Jadi kalau kita hebat, tapi calon prospek kita bukan orang yang tepat, juga tidak akan terjadi closing. Ya itu fakta ya. Tapi ada juga orang yang berpikir, nggak apa-apa Pak, yang saya temui nggak beli. Tapi kalau dia sembuh nanti ada orang yang lain yang beli, ya boleh juga. Nggak ada masalah. Bisa dengan cara begitu juga silakan. Tetapi kalau kita ngomongin cari prospek yang tepat adalah pasti prospek yang tadi ya butuh, punya buying power, kemudian orang yang percaya. Nah, selain dengan kita berbicara tentang diri kita, penampilan kita mesti bagus, kemudian kalau boleh harum, bener ya, pakaian, gestur tubuh yang baik, senyum gitu ya, kemudian obrolannya bisa mengalir gitu ya. Kemudian itu adalah proses awal, oke ya, itu adalah proses awal. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang disukai, proses awal tuh, oke ya. Lalu kita masuk dong ke gigi 2, benar ya? Gigi 2 itu adalah berbicara ketika orang sudah memberikan kesempatan kita untuk bertanya, ketika orang sudah memberikan kesempatan kita untuk masuk gitu ya. Seperti tadi Gung Trisna misalkan, ketika Gung Trisna ditanya, Gung dari mana? Oh, saya habis dari nganter barang. Nah, begitu nganter alat fisioterapi, oh alat fisioterapi yang gimana? Nah, itu kan sebenarnya pancingan. Kapan kita akan memulai, benar ya? Jadi kalau teman-teman misalkan datang ke si A, ke si B, ke si C, ngomongnya gimana? Kayak Gung Trisna itu. Ya, misalnya Adi Putro ini datang ke rumah si A, ya. Aji cuma ngomong apa? Ya, ini kebetulan nih juga tadi habis ngantar alat fisioterapi. Nah, gitu. Jadi langsung tertuju tuh. Alat fisioterapi gimana, Ji? Itu loh Pak, alat fisioterapi yang bagus untuk membantu peredaran darah, kalau ada kram, kebas, kesemutan, ya kalau vertigo, sinus, konya penyakitnya disebutin gitu loh. Walaupun Ya kan? datang dari pasar, Pak Jul, tetap bilangnya ngirim alat. Ya, walaupun datang dari pasar, tapi tetap ceritanya ketemu orang, ngomongnya lagi habis dari nganter alat, bener ya? Ya kan gitu tuh, bener ya? Passwordnya Pak Jul ya? Password itu ya? Password sudah. Jadi kalau ingat aja itu kalau mampir ke rumah orang ya bilang ini juga barusan habis dari ngantar alat fisioterapi. Ya beli kelor beli kan gitu misalkan, bener ya. Nah, gitu kan. Oh alat fisioterapi yang gimana tuh? Ah udah cerita. Semua penyakit disebutin pokoknya. Siapa tahu salah satu penyakitnya ada di dia. Sakit pinggang Anda sebutin, bener ya. Wih, bener tuh Ji. Oh, ini saya kebetulan lagi sakit pinggang. Ah, gitu loh teman-teman. Oke ya. Nah, nanti dari cerita itu ya akan mengalir. Kita akan bercerita banyak, bisa bercerita darah. Ya, kalau Coach Chandra saya tahu nih ilmunya. Jadi kalau datang ke orang dia pasti bawa gambar darah. Yang dibawa gambar darahnya dia, bukan gambar darahnya orang lain. Ya, dia tunjukin tuh. Dia jadi udah bawa tuh gambar darah, bukan gambar darah orang lain. Yang dibawa adalah gambar darah ya sendiri.
Ya dari diri sendiri. Jadi dia pede banget ngomongin, ini darah saya nih. Saya pikir saya sehat, benar ya. Ternyata darah saya penuh dengan sampah darah. Lu ceritain semua. Nah, itu yang menyebabkan kenapa saya kebas, kram, kesemutan. Orang penyakit itu, Bin. Ya kan? Sorry, saya ada teman-teman di luar di Jakarta juga ini. Jadi kurangi memakai bahasa Bali ya. Ini kan teman-teman kita di luar, di Surabaya, di Banyuwangi, nggak ngerti nih bahasa Bali ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Nah, itu berarti sudah masuk ke gigi 2 tuh. Ya kan? Gigi 3 adalah ketika orang sudah mau mencobakan alat. Oke ya. Nah, kita coba belajar dulu nih dari Bu Tia Ardani malam ini. Bu Tia, coba nih kita sharing dulu. Kalau Bu Tia nih ketemu orang, lalu orang mencobakan alat. Kira-kira apa yang Ibu lakukan, Bu Tia? Oke, selamat malam Pak Jul dan leader hebat lain dan teman-teman semua. Jadi yang pertama saya lakukan, misal nih saya baru diajak atau kita kenal sama orang, singkat ya. Saya biasanya nanya, gimana Bu hari ini, kabarnya gimana, begitu kondisinya gimana. Jadi mungkin saya bisa masuk dari respon orang yang saya temui ya. Misal dia bilang sakit kepala lah, atau kebas, atau apa. Terus, apa ya? Nah, cara Ibu misalkan alat yang Ibu bawa apa? PMD, PDP, atau keduanya Ibu bawa? Paling sering keduanya, Pak. Keduanya langsung dibawa, Bu ya? Iya, dan itu paling sering saya lakukan naik motor. Oke. Nggak apa-apa. Ya, kalau deket ya, kalau deket. Jadi sebelum saya datengin klien ya. Jadi kan mungkin teman saya atau siapa yang rekomen atau kan udah dikasih tahu saya sebelumnya dia kondisinya seperti ini. Paling saya ya itu tadi saya tanya gimana kabarnya hari ini, gitu. Apa yang ada keluhan apa. Saya kebetulan dikasih tahu atau diinfo sama teman, Ibu ada keluhan seperti ini, saya bawa ini apa Ibu mau coba. Nah itu pertama yang saya lakukan. Jadi tergantung respon, ya itu Pak tahap awalnya. Selanjutnya saya lihat kondisi. Ya, oke, tepuk tangan dulu dong ya buat Bu Tia ya. Jadi teman-teman, saya tergelitik untuk kita pakai jurus yang sama nih dengan Bung Krisna ya. Jadi kalau ditanya orang, ya bagus tuh kita cuma kasih passwordnya. Habis ngantar alat fisioterapi itu dari. Nah itu kayaknya menarik nih ya. Jadi orang langsung tertuju bahwa, oh iya alat apa sih itu gitu ya. Mungkin itu bagus untuk dipakai password ya. Jadi kalau ada orang yang kita temui gitu ya, kita datang ke rumah dia, ya cukup menarik untuk orang langsung tertuju kepada apa yang kita mau ceritakan gitu ya teman-teman. Nah, ingat itu adalah gigi gigi kedua ya. Ya gigi 1 basa-basi, gigi kedua adalah tadi bagaimana kita akan masuk. Lalu selanjutnya kita punya kesempatan untuk memperkenalkan alat kita gitu ya. Yang dilakukan adalah ya menempelkan alat. Ya yang pasti orang paling kerasa itu memang menggunakan PMD. Oke ya, PMD kita tempel di pinggang paling bagus ya, atau di punggung atas ya, dua pad kiri dan kanan. Nah, itu kita taruh bagus atau di pinggang bagus. Nah, yang kita perlu omongin dimulai adalah tentang betapa pentingnya orang melakukan ini gitu ya. Jadi pad itu ya indikator apakah orang itu punya masalah atau enggak. Tadi waktu saya datang ke satu tempat ya, di mana orang itu memiliki keluhan lutut yang umurnya sudah 80 tahun, maka begitu saya tempelkan pad di lututnya, 30 itu nggak terasa pasti. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah tidak menempelkan di lutut yang tidak terasa tadi. Yang kita lakukan adalah menempelkan di
atasnya lutut, berarti di paha. Nah, begitu di paha, nggak sampai 20, itu pahanya sudah gerak terus nih, ototnya udah gerak terus. Nah, setelah itu dia langsung respon. Oh, rasanya enak banget, tumben ini, seenak ini gitu. Jadi orang langsung kasih respon karena alat kita yang PMD, Portable Magic Device, memang alat untuk menyelesaikan masalah syaraf otot gitu ya. Jadi orang langsung rasa, orang langsung respon. Nah, ini juga terjadi kepada orang-orang yang stroke, orang-orang yang memiliki permasalahan sakit pinggang, prostat, ya, ataupun ginjal. Maka yang dilakukan apa? Udah tempelkan elektropad, benar ya, di titik meridian. Ya, kita ngomongin titik meridian itu di mana, benar ya? Jadi kalau coba kita cari ya titik meridian ya. Oke ya, kalau kita berbicara titik meridian, sebentar ya. Jadi kita tanya Google ya. Nah, kalau kita berbicara titik meridian, teman-teman lihat nih. Oke ya. Ini adalah titik-titik meridian tubuh. Nah, ini titik meridian nih. Ya. Jadi titik meridian adalah titik yang terhubung dengan tulang belakang. Kiri dan kanannya itu udah kita tinggal bisa tempel, bisa dari punggung atas, bisa tengah dekat jantung, bisa di bawahnya untuk pankreas, di bawahnya untuk apa namanya perut, ya, di bawahnya untuk apa namanya prostat. Nah, di tulang ekor itu juga bisa ditempelkan. Tapi kita pasti ngomong gimana? Ya, untuk yang paling bagus sekali, Pak, itu adalah di tulang ekor, dekat tulang ekor di sempoljit ya kalau ngomong ya. Cuman untuk yang itu sifatnya sangat pribadi. Itu kenapa alat ini menjadi alat yang bersifat pribadi untuk dimiliki. Karena ada titik-titik tertentu yang titik itu adalah hanya untuk pribadi, Pak. Nah, itulah alasannya. Tapi kalau hari ini misalkan keluhan Bapak pinggang, saya bisa mencobakan itu di pinggang. Udah taruh di pinggang belakang. Atau kalau dia punya masalah hipertensi, ya taruh itu di pundak atas. Gitu ya. Nah, ini yang paling kerasa, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin tentang tentang PMD, maka titik itu yang pertama Anda harus berikan sensasi dulu. Nah, setelah itu baru Anda pergunakan laser. Nah, begitu Anda cerita sebelumnya, ketika Anda menaikkan level tense-nya, itu kan mulai dari 1 ya, jangan langsung orang langsung dikasih 20 gitu, jangan. Nanti orang takut nanti. Dia merasa itu setrum gitu ya. Tapi kalau Anda mulai dari 1, naikin level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka apa yang Anda bilang? Pak, Bapak masih bisa tahan nggak? Gitu yang Anda omongin. Oh, masih bisa tahan, naikin tuh levelnya jadi 11, 12. Tapi jangan Anda pencetnya gini, nih. Jangan. Pencetnya mesti satu demi satu. Teman-teman, di situ sebenarnya indikator. Contoh kalau di pinggangnya Anda kasih level 20, dia belum terasa. Anda mulai ngomong apa setelah itu? Wah, Pak, peredaran darahnya ini agak kurang lancar, Pak. Karena level yang seharusnya 10 aja sebenarnya udah terasa, Pak. Tapi ini level 20 nggak terasa. Berarti ada namanya kekakuan otot, kekakuan saraf. Ya, ini benar-benar alat ini penting Bapak untuk pakai tiap hari. Nah, Anda mulai membicarakan tentang konflik, membicarakan tentang apa yang menyebabkan alat ini penting buat dia, gitu ya. Nah, setelah itu Anda mengatakan lebih-lebih untuk titik-titik tertentu, Pak. Karena kan kalau sekarang saya paling tempelnya di pinggang. Saya belum masuk ke misalkan tulang ekor. Nah, kalau bisa sampai tulang ekor itu kan sangat bagus sekali, Pak. Cuman memang alat ini karena sifatnya adalah hanya untuk demo, Pak. Saya belum sampai untuk kasih itu sampai ke tulang ekor Bapak. Tapi kalau besok Bapak punya alat ini,
itu sampai ke tulang ekor itu bagus banget, Pak. Jadi hampir semua problem, bahkan masalah pria itu bisa dibantu di situ. Nah, jadi begitu Anda masuk sampai di titik itu, orang sudah mulai mikir, oh berarti saya wajib punya alat ini, gitu loh teman-teman. Oke ya. Lalu setelah itu pasangkan laser, ya. Lasernya Anda taruh di leher, jangan di hidung. Tolong ya teman-teman, jangan di hidung orang. Tapi taruhnya dulu di leher. Kenapa Anda mesti taruh di leher? Anda cuma ngomong gini, Pak, yang terbaik itu taruhnya di hidung kiri. Tetapi karena alat ini alat saya dan alat ini akan membantu banyak orang untuk saya cobakan demo, maka saya tidak pakai untuk dimasukkan ke hidung orang. Nah, besok kalau Bapak sudah punya, yang terbaik adalah Bapak masuk di hidung kiri. Apa bagusnya masuk di hidung kiri? Karena peredaran darah jantung gitu ya. Kalau ada sinus, vertigo, pengentalan darah, ada masalah di jantung, itu bisa dilancarkan dengan penggunaan laser. Laser ini sangat aman karena dia low level, 640 nanometer, sangat sesuai dengan kesehatan tubuh dan sangat baik untuk menguraikan peredaran darah di seluruh tubuh kita. Nah, itu. Nah, itulah bahasa yang teman-teman harus sampaikan sehingga dia merasa bahwa oh ya penting ya alat ini gitu loh teman-teman. Nanti ketika mereka sudah mulai rasakan itu, maka Anda juga bisa sampaikan bahwa alat kita namanya PMD, Portable Magic Device, adalah alat untuk menyelesaikan masalah syaraf darah otot. Ya kan? Tetapi problem kesehatan manusia bukan cuman syaraf darah otot, tapi ya problem kesehatan orang adalah juga regenerasi sel. Kenapa? Karena orang sakit dimulai dari kerusakan sel. Ya, tubuh kita ini terbangun dari sel. Nah, kalau ada yang rusak, tidak digantikan, tidak diregenerasi, maka makin lama yang rusak makin banyak. Nah, itu kenapa orang akhirnya bisa terserang penyakit gula, orang terserang penyakit imunitas tubuh, orang terserang penyakit kanker, dan penyakit-penyakit lain yang terhubung dengan kerusakan sel. Nah, itu yang Anda mesti katakan. Nah, setelah Anda mengatakan begitu, kan tinggal setelah selesai dicobakan alat, Anda tinggal ngomong apa? Pak Yanse, gimana rasanya, enak nggak Pak? Gitu. Gimana, ada yang ringan nggak? Badannya terasa mulai ringan nggak? Itu yang harus Anda lakukan. Berapa lama proses Anda melakukan demoterapi? 30 menit. Ya, dan buat lagi-lagi ya sambil dalam proses perjalanannya kita tinggal bertanya, Pak Yanse, menurut Pak Yanse kalau punya alat begini di rumah kira-kira membantu nggak gitu. Kalau punya alat-alat begini di rumah kira-kira kesehatan kita lebih baik nggak? Apa yang Bapak rasain setelah Bapak menggunakan alat ini? Ada nggak ringan-ringan begitu? Ada Pak, ini merasa enak, pinggang saya tadi yang sakit kok jadi. Nah itu Pak. Jadi bukan saya yang bicara, Pak, tapi produknya bicara. Gitu loh. Ya kan? Nah, lalu Anda ngomong lagi nih, karena ingat loh ya, yang membuat orang membeli itu adalah karena emosional. Emosinya didapat gitu ya. Anda tinggal ngomong, misalkan apa? Pak, kalau kita sehat, rasa-rasanya senang banget ya. Bisa jalan sama keluarga, rasa-rasanya senang banget ya. Makan kita tidak terlalu berat, memberate gitu ya. Kita masih bisa makan ini, itu yang kita suka. Kayaknya lebih seru ya Pak ya. Nah, apalagi kalau Bapak misalkan punya hobi, apa Pak hobinya Pak? Oh, saya hobi ini, hobi jalan. Apalagi kalau Bapak bisa jalan, hobi jalan itu tidak ada keluhan. Maka ini sangat, menurut Bapak penting nggak Pak, punya alat seperti ini? Wih penting, emang berapa harganya? Ya sudah begitu ngomongin harga, Anda tinggal katakan ya, PMD harganya berapa? 11 juta. PDP harganya berapa? 19 juta. Jadi ngomongin harga senilai itu, jangan merasa Anda ketakutan. Ih, yang orang harganya ini bisa sing beli. Nah, pikiran Anda lah yang membuat orang lain tidak confident untuk membeli. Karena Anda sendiri tidak confident dengan diri sendiri gitu loh. Karena kan lagi-lagi,
kalau kita berbicara harga, harga adalah value. Kalau value-nya ditingkatkan, harganya jadi murah, terkesan, benar ya? Maka value-nya dinaikkan. Misal gini, Pak, kalau Bapak punya alat begini, banyak sekali yang kebantu. Keluarga kebantu, anak istri bisa menggunakan, belum lagi nanti Bapak bisa cobakan sama keluarga. Kalau kita ngomongin kesehatan, nggak ada lagi yang bisa dibandingkan dengan kesehatan, benar ya? Ya kan? Ya contoh lah, maaf, orang terjadi risiko jantung, pasang ring jantung aja 80 juta. Dulu pertanyaan saya, alat kita lebih nggak dari 80 juta? Enggak. Alat kita satu paket berapa? 30 juta. Apalagi ketika dia nanya promo, Anda bilang, Pak ada promo 10% off gitu. Berarti 3 juta kepotong, benar ya? Berarti Anda jual berapa? 27. Nah, 27 juta dijual, 2 jutanya masih masuk kantong. Kalau closing, deal, happy, pulang bawa 2 juta gitu loh teman-teman. Oke ya. Jadi jangan pernah takut untuk memberikan mereka sebuah suara yang lantang sebagai advisor bahwa mereka penting punya alat ini. Dan betapa ruginya orang tidak punya alat. Lebih-lebih dengan kalimat-kalimat yang tadi disampaikan oleh Gung Trisna, Anda tinggal ngomong seperti apa yang tadi disampaikan Gung Trisna. Pak, rasa-rasanya orang yang karmanya belum sampai aja untuk sembuh yang tidak punya alat ini. Karena rata-rata orang yang memiliki alat ini banyak sekali keluhannya bisa selesai. Artinya kan hukum karma karmanya udah berhenti ketika mereka sudah punya alat ini. Nah, gitu Anda ngomong. Jadi begitu itu dia, wih, ini kok hubungannya dengan karma ya? Berarti kalau saya ada sakit hari ini ada karma ya? Berarti kalau saya beli alat ini karma saya putus ya? Nah, itu lebih dahsyat lagi teman-teman, gitu loh teman-teman. Exactly, sakral. Ya kan? Nah, itu yang Anda katakan. Sehingga peluang-peluang closing menjadi jauh lebih besar peluangnya. Gitu ya. Oke ya teman-teman. Kira-kira oke nggak? Nah, kalau oke boleh dong diketik angka 8 boleh ya. Oke, Pak ada Bu Jul, Riren lagi ya, Bu Riren Rinawati, salam kenal ya Ibu. Ibu kayaknya udah, Pak Jul, ada tambahan silakan. dikit Pak Jul. Ya, silakan. Kayaknya kalau teman-teman yang baru terutama ya, itu ada gambaran titik meridian itu yang sangat yang paling sedikit jumlahnya. Kalau yang tadi Pak Jul post itu terlalu ribet Pak Jul ngomongnya. Agak banyak Coba ya. teman-teman baru ya, ada itu saya punya, nanti saya fotoin. Itu gampang banget karena Ya, ya. kadang-kadang teman-teman baru itu jantung dijejang jadi nah dia nelpon si Ragoyo itu biar nggak kayak gitu kentara kita baru gitu loh. Oh, ya, ya, ya. Ginjal dijejang nih gitu pangsing cara gitu biar nggak seperti itu nanti Nanti Ibu bagi ya di kayak grup ya. ya kayak Ko Chandra tadi kan dia bawa sampel darah itu lebih akurat cerita kita kan gitu kita Ya. bawa titik meridian oh Ya. janinnya di mana kita harus tempel orang baru itu gelap-gelapan kalau dia taruh di mana nih sekarang taruh saya Ya, yang mengalami itu pertama kali dulu Pak Jul saya sering telepon Cece Landriani dulu kalau Gong Krisna nggak ngangkat itu yang saya rasakan dulu kalau teman-teman terbantu sama ini kan sangat astungkaro banget kan gitu ya jadi memudahkan gitu loh titik-titik meridian itu ada thread gitu jantung di sini pasang kolesterol di sini ginjal di sini itu ada semua teman-teman Ya. Itu Oke, sudah ya, di nanti awal dikirim ke grup. Nah, bisa diambil di grup. Ada yang nggak sudah. rungu, ada yang rungu. Itu Oh masalahnya. iya iya. Juga Oh sudah iya sering iya. ya. Jadi Ya. teman-teman jangan tunarungu di sini ya. Pak Jul itu udah sering sekali ngirim dan saya juga sudah forward ke grup. Tunawisma Gitu. dong. Ya tunarungu, tunawisma apa aja yang tuna-tuna itu ya. Ikan tuna jadi, enak. Ikan tuna enak. Kalau ikan tuna enak, apalagi salah tuna Share ya. Bugong. Tolong share Bugong. Ini saya akan baru nih. Nah, Ya, itu dan siapa? share di grup ya, di grup Ya, ada kok. nanti Pak Jul Ada. Ya, teman-teman nanti yang belum itu sudah bergabung di di print grup The bahkan Champion, sama Pak The siapa Champion. Pak Giri print itu saya printkan Burani itu di mana itu ya sudah dipasang. Sudah. Saya Bapak pasang, Bu. Giri. Nah itu makanya sudah lama itu sejak awal Ini untuk pertama kali orang-orang baru biar enggak paling minta sama Bu Gong Krisna sama Pak Jul boleh itu saran nanti saya. saya di grup lagi Pak Jul Ya bagi teman-teman. biar nggak melibatkan orang yang sudah out ya Pak Jul.
Ya, titik meridian nanti dikirim sama Bu Rani buat teman-teman yang belum bergabung The Champion, pastikan join sama The Champion. Oke, thank you Bu Rani, kasih love dulu. Oke, teman-teman, kita udah ada di penghujung sharing kita malam ini ya. Dari apa yang tadi udah kita jelasin, ada teman-teman lain yang sudah banyak memberikan sharingnya. Saya rasa pertemuan kita malam ini adalah menjadi pertemuan yang sangat penting ya. Kemudian acara yang penting ini, edukasi seperti ini, menurut teman-teman ini ya, membantu nggak kira-kira? Membantu Penting ya? ini, sangat Bantu bantu. banget. Sangat membantu, Pak. Bagus. Terima Ya, kasih. ini akan membantu memberikan cara pandang yang baik bahwa ya banyak hal ya yang teman-teman tinggal simpulkan aja nih ya dari pembicaraan kita malam ini. Buat teman-teman yang belum paham atau mungkin belum masuk masuknya baru di setengah gitu ya. Di tengah pertemuan nanti ada YouTube-nya untuk ini. Nanti saya teman-teman tinggal share gitu ya. Teman-teman, ada beberapa hal yang menjadi headline jadi hal yang perlu kita kasih concern untuk bulan ini ya. Yang pertama adalah bagaimana Anda bisa lolos CTC Guangzhou gitu ya. Jadi CTC Guangzhou kita mesti nutup di angka 10, berarti di angka 10 kali 9 berarti di angka 100 juta kiri, 100 juta kanan. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang perlu dilakukan adalah bagaimana teman-teman bisa ngomset bulan ini 100 juta kiri, 100 juta kanan. Berarti teman-teman akan butuh kurang lebih sekitar 10 PMD kiri dan kanan untuk bisa lolos Q1, Q2. Teman-teman nggak ada sesuatu yang nggak mungkin pokoknya. Pokoknya kita belajar untuk selalu berbesar hati ya. Jadi jangan selalu ingat bahwa oh kemarin kan saya nggak bisa capai, berarti aduh untuk capai saya berat. Nah ingat loh teman-teman, di dunia ini nggak pernah ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Apalagi kita masih dikasih waktu kurun waktunya kurang lebih sekitar sampai tanggal 10 September. Ya, kurang lebih ya. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 2 minggu lebih lah untuk kita bisa menyelesaikan itu. Berarti peluangnya masih sangat besar. Closing 1 DDP kiri, 1 DDP kanan sudah mendekati, benar ya? Atau kalau kita closing 6 PDP kiri, 6 PDP kanan, sudah juga mendekati. Nanti tinggal kita selesaikan Q3 di periode terakhir, yaitu di bulan September sampai bulan November, gitu ya. Itu September yang sampai Oktober. bulan September sampai Oktober. November kita udah berangkat ya. Oke ya, semangat nggak ini teman-teman? Semangat ya, Bu Nyoman Arimi, semangat ya, Pak Arnaud semangat. Pokoknya semua lah dari kita, Astri apalagi gitu ya. Pastikan kita semua bisa mencapai itu karena yang pasti teman-teman berarti akan dapat bonus ya kurang lebih sekitar 50 juta ya kalau bisa mencapai CTC Guangzhou. Malam ini juga kita kehadiran Gong Alit, admin The Champion. Barangkali Gong Alit ada yang mau disampaikan terkait dengan operasional, atau tentang kegiatan-kegiatan di kantor, atau mencobakan alat DDP, atau bagaimana jadwalnya dan lain-lain. Boleh dong Gong Alit malam ini sharing tentang hal-hal yang perlu kita tahu tentang kegiatan kantor dan apa-apa yang lain tentang kegiatan The Champion. Silakan Gong Alit. Oke, terima kasih Pak Juliawan. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Semoga dalam keadaan yang sehat, sejahtera, cayo. Seperti biasa Bapak Ibu, kita tanggal 15 September. Ya benar, 15 September itu akan ada Vagansa juga Pak Jul. Jadi saya selalu memberitahukan Ibu setiap saya ketemu. Ya, Jadi Gong, ntar dulu Gong.
Itu kok kayak ada teletabis di atasnya itu bisa Lupa saya hilang atau matiin Pak Jul. gimana? Sorry Pak Jul. Ini saya lupa matiin. Tadi nyoba-nyoba. Malaikat itu Ah, cakra tuh. nggak hilang. Malaikat dong. Oke. Baik, saya lanjut lagi. Jadi di tangan saya ini masih ada tiket sekitar 39 dan akan mungkin ditambah lagi sama Pak Jul. Jadi saya masih bawa tiket ini lagi 39 tiket Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum dapat tiket itu bisa info ke saya ataupun ingin menambah tiket juga bisa info ke saya. Jadi di tiket ini sudah ada juga, sorry, nah nggak kelihatan ya. Nah ini ada logam emas Bapak Ibu, nggak kelihatan. Nah ini ada logam emas 10 gram Bapak Ibu, 10 keping. Jadi Bapak Ibu bisa share itu juga ke calon prospekannya, calon membernya. Setelah itu untuk kegiatan minggu ini dekat ini adalah besok Bapak Ibu ada pengecekan darah seperti biasa di kantor dan juga Bapak Ibu bisa mencobakan alat DDP. DDP itu mungkin hanya bisa slotnya lagi 1 orang aja karena sudah diisi 4 orang. Dan setelah lanjut setelah selesai DDP kita lanjut langsung ke BOP Bapak Ibu dari jam 2 siang itu sampai jam 5 sore. Jadi sudah di-share juga sama Pak Juliawan untuk syarat pengundangan BOP itu harus sudah menonton 6 video dan juga sudah sudah diterapi alat PMD, PDP ataupun DDP. Seperti itu Pak Jul mungkin kegiatan kita di minggu-minggu ini. Oke, yes. Jadi teman-teman untuk tiket itu memang terbatas ya. Kita dikasih Terbatas slot, banget. sebenarnya dikasih slotnya sekitar 400, tapi saya pingin kita ngundangnya 500 gitu ya. Kenapa kita perlu ngundang 500? Ya sejelek-jeleknya hadir 400 gitu ya. Dari The Champion ini akan sangat masif pergerakan kita. Lagian memang promonya keren karena semua orang punya kesempatan untuk dapat door prize 1 gram emas. Karena kita punya 10 gram emas yang kita akan bagi nanti di door prize ya. Kemudian karena waktunya masih cukup lama, kesempatan buat kita untuk mulai sekarang ini aktif sambil menyebarkan tiket. Oke ya. Ya lagi-lagi tentang tiket adalah bagian dari investasi bisnis ya. Jadi kalaupun teman-teman harus membayar 35.000 per tiket, saya rasa kalau nanti ada yang closing, atau bahkan mungkin Anda ketemu para founding leader yang baru, ini kan berarti bisnis Anda akan berkembang gitu ya. Jadi saran saya, semua orang ambil bagian ya. Semua lah yang hadir malam ini saya harap bisa ambil bagian untuk ikut menyebarkan tiket ini. Oke? Nah, tentu cara mengundangnya mesti beda. Jadi mengundangnya jangan kita yang seakan-akan butuh banget mereka hadir, bukan begitu. Tapi kita memberi value pada orang. Jadi contoh misalnya saya ngundang Bu Dayu Ariwidi nih, Bu Dayu, tanggal 15 ada waktu nggak Bu Dayu? Kita ada event besar, jadi ada workshop tentang kesehatan. Jadi di sana nanti akan ada orang-orang yang bisa dipercaya untuk membicarakan tentang kesehatan karena health expert POHW-nya datang. Nah, itu nanti kita akan dapat sharing tentang bagaimana bisa menjaga kesehatan kita, bahkan membantu kesehatan banyak orang dari risiko-risiko yang bisa terjadi, Bu. Nah, memang tiketnya ini terbatas. Saya sendiri cuma punya 1 tiket nih. Kalau memang Bu Dayu Hari bisa hadir, ya ini keren banget karena di akhir acara juga ada acara pengundian door prize dan juga lelang terbatas. Kita punya kurang lebih sekitar 20 produk, ya produknya POHW itu dilelang dengan harga khusus banget, gitu ya. Jadi sayang banget kalau ini dilewatkan Bu Dayu Hari. Lagian saya ada 1 tiket nih yang bisa Bu Ari whole bisa diambil. Tapi pastikan untuk bisa hadir gitu loh Bu Dayu. Dan memang ada syaratnya yang saya undang, harus sudah tahu POHW, harus sudah cobain alat gitu loh. Jadi kalau tadi saya sudah coba bantu terapi Bu Dayu juga sudah ngerasain alatnya. Tadi juga saya sudah share tentang videonya, Ibu juga ikut tadi nonton 1-2 video. Nah, Ibu sebenarnya sudah bisa untuk hadir, Bu.
untuk ke acara kita. Nah, ini 1 tiket saya boleh kasih, siapa tahu Ibu juga dapat door prize gitu. Oke ya. Nah, sekarang kalau semua orang di The Champion yang hadir 49 orang ini untuk melakukan hal yang sama, ya, masing-masing mengundang, anggap masing-masing undang 5 orang, ya, berarti akan ada kurang lebih sekitar 5 kali 5 ya. Berarti kurang lebih sekitar 250 orang lagi yang akan hadir gitu loh, teman-teman. Jadi sih saya berharap teman-teman nanti bisa memaksimalkan acara ini. Nah, jangan pernah ada pikiran, gitu, kalau menurut saya, jangan pernah ada pikiran kita sudah terlambat, kita sudah ketinggalan. No, di bisnis POW itu nggak ada istilah orang ketinggalan. Ya, kalaupun kita harus anggap aja memulai dari nol, tapi kan apa yang kita sudah capai adalah akumulasinya, benar ya? Dari apa yang kita sudah lakukan selama ini. Jadi, tidak ada istilah orang terlambat untuk memulai lagi. Buat orang yang lagi down, ingat sukses selalu butuh diperjuangkan. Jadi ya perjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Lagian kita nggak pernah tahu suatu saat kita akan ketemu 2 miracle, 2 diamond di bawah kita yang bisa mengantar kita untuk jadi 1 star, dan tugas kita adalah membantu mereka untuk jadi 1 star sehingga suatu saat kita menjadi 3 star dan selanjutnya. Dan suatu saat kita jadi Pinnacle Ambassador gitu ya teman-teman. Nah, itu yang kita perlu iakan, iya gitu ya. Jadi mulai dengan sikap mental bahwa oh ya, walaupun sometimes kenyataannya belum sebagus itu, tapi tetap aja pikirannya selalu berprasangka baik, pikirannya selalu berprasangka positif. Oke, teman-teman, tidak bermaksud menggurui, karena semua teman-teman di sini adalah guru-guru saya. Ya, Pak Yanse, guru saya, Pak Supartegiri, guru saya, apalagi Coach Chandrawan, suhu saya, ya. Jadi ya kita semua malam ini ya saling isi-mengisi. Kalau ada hal-hal yang mungkin agak lebih untuk disampaikan, ya mohon maaf, gitu ya. Dan saya senang karena di The Champion kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, selalu mau belajar, ya, selalu positif, menjaga antusias, integritas, ya, selalu bertanggung jawab, ya, dan menunjukkan sikap-sikap positif yang lain untuk bersama-sama kita sukses bersama POW, ya. Ya, ada Pak Sumur juga, ya. Nah, besok semuanya harap hadir ke kantor, kita ada BOP. BOP-nya yang ngundang 2 orang, ya, yang ngundang 2 orang. Sudah nonton 6 video, sudah dicobakan alatnya, punya buying power, dan hadir keduanya dari awal sampai akhir, itu dapat angpau 100.000 gitu ya. Jadi ya ini untuk membuat teman-teman juga happy. Oh iya ya, ada anggon bekal kan gitu ya. Ya walaupun itu cuma penyemangat aja ya. Tapi by the way ya pokoknya kita happy lah bersama The Champion, kita happy gitu ya. Teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Sudah pas di jam 10 malam, kurang 2 menit. Thank you buat teman-teman sudah hadir di kesempatan malam ini. Kita akan panaskan grup The Champion itu dengan postingan kegiatan. Setiap hari posting gitu ya. Ada beberapa teman yang mendapat challenge harus posting 5 kegiatan posting. Nah, itu ada yang berhadiah 3 juta gitu ya. Ya udah, kita lakukan bagian kita, ya. Kita lakukan terus, suatu saat kita pasti sukses bersama. Jangan pernah minder, ya. Lakukan terus, lakukan terus. Saya sama istri pernah di awal-awal mau menyerah juga, ya. Tapi untungnya udah kita kuatin aja gitu ya. Kita percaya bahwa kita bisa sukses dan akhirnya kita bisa lewati tantangan-tantangan itu. Jadi semangat buat kita. Kita berkumpul karena memang dikumpulkan oleh cara pandang kita, oleh energi kita, oleh karma kita gitu ya. Yuk mari kita sama-sama sukses, karena sukses di POW adalah sebuah kepastian dan teman-teman dijamin untuk teman-teman sukses. Asal terus melakukan, terus berjuang, terus aja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus aja, karena POW adalah perusahaan untuk long term. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Kita tutup malam ini. Bung Alit boleh dipandu untuk kita foto bersama. Halo Bapak Ibu. Sorry. Oke Bapak Ibu. Halo Bung Alit, maaf Bung Alit,
untuk DDP-nya itu saya 3 orang, udah 5 orang itu. Wih, ya Bu, Semoga datang lebih awal aja Bu. Pastiin jam 11 jangan sampai terlambat. Iya, soalnya ada Pak Nadi juga Ibu, ada 2 orang. Jadi itu waktunya kayaknya nggak cukup deh untuk sampai untuk 5 orang. Soalnya kan jam 1:30 saya harus prepare BOP juga. Iya. Iya. Tuh, Ibu. Cayo Bu sudah. Dewa Yuasiti, woi ini leader Bangli Ya. ini yang luar biasa ini. Ayo foto dulu foto. Oke, mari kita foto Bapak Ibu. Oke, silakan di open cam Bapak Ibu. Yang tidak open cam nanti denda 5.000 ya. Oke, mantap sekali. Emotsionnya yang baru Bapak Ibu. Saya punya emotsionnya kayak gini kalau bisa. Yang mana? Sreng. Nah. Ya enggak berarti jantung doang. Nggak apa-apa. Yang enggak jantung doang, nggak apa-apa. Oke Bapak Ibu, kamera saya sudah siap. Oh, ntar lu. HP-nya hang lagi Pak Jul, tunggu dulu ya. Oke, siap Bapak Ibu. Oke, persiapan. 3, 2, 1. Emotsionnya cekrek-cekrek. Oke, sesi satunya sudah habis. Saya lihat dulu Pak Jul bagus nggak ya? Oh, bagus. Oke, sesi 2. Tunggu dulu Bapak Ibu, sesi 2-nya open cam, persiapan kamera. Dan 1, 2, 3, emotsion. Cekrek-cekrek, cekrek. Kruk, 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 kruk. Oke, cantik dan cakep Bapak Ibu. Oke, sudah Pak Jul. Tugas saya sudah selesai. Silakan Pak Jul, saya kembalikan ke Pak Jul. Terima kasih. Oke, teman-teman, thank you malam ini. Saya senang banget teman-teman bisa hadir, energi makin besar, positif makin tinggi, lakukan makin banyak, action yang besar, impian yang besar, terus-menerus melakukan, terus-menerus melakukan, kita pasti sukses ya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Thank you, bye-bye. Thank you. Pak Jul. Terima kasih Pak Jul. Percaya Bapak Ibu.